Tepat saat piring terakhir berisi rendang yang harum diletakkan di atas meja makan, telepon tiba-tiba berdering. Sekilas kulihat layar ponsel, nama suamiku, Reza, tertera di sana. Seharusnya jam segini ia masih lembur di kantor. Halo? Aku menekan tombol jawab sambil tergesa-gesa mengelap tangan. Saras, ada yang mau aku bicarakan. Suara Reza terdengar begitu datar, seolah sedang membahas cuaca esok hari. Minggu depan, hari Rabu, kita sekeluarga besar akan berlibur ke Bali selama seminggu. Tiket pesawat dan hotel sudah kupesan semua. Seketika, tanpa sadar, genggaman tanganku pada ponsel mengerat. Buku-buku jariku memutih. Ini lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Seperti keheningan sebelum badai, suaraku terdengar anehnya tenang. Oh begitu. Berarti bapak, ibu, Bimo dan pacarnya, juga tante dan sepupunya. Pas 6 orang, ya? Aku sengaja berkata dengan nada ceria. Nah, villa yang kupesan kali ini kamarnya cuma 3, jadi kalau terlalu ramai nanti sempit dan tidak nyaman. Jadi, kamu tidak usah ikut, ya? Aku menarik napas dalam-dalam. Kupandangi meja makan yang penuh dengan 2 lauk utama rendang dan semur daging serta sayur lodeh, semua kesukaan Reza yang telah kusiapkan dengan sepenuh hati. Kini, semua makanan ini, bersama dengan harapanku, ditakdirkan untuk berakhir di tempat sampah. Begitu, ya. Baiklah, semoga liburan kalian menyenangkan. Suaraku terasa seperti gema yang datang dari tempat yang sangat jauh. Memang istriku, Saras, yang paling pengertian. Terdengar jelas Reza menghela napas lega. Oh iya, selama aku pergi, jangan lupa sirami tanaman di taman, ya. Kaktus-kaktus sukulenku juga, awas jangan sampai layu. Mengerti? Mengerti. Teleponku tutup. Aku berdiri mematung di tempatku. Layar ponsel yang menggelap terasa seperti cahaya yang meredup di dalam mataku. Sudah yang ketiga kalinya. 3 tahun pernikahan. Setiap tahun acara liburan keluarga, aku tidak pernah sekalipun diajak. Tahun pertama, alasannya karena aku baru saja keguguran, jadi tidak baik bepergian jauh. Tahun kedua, katanya pekerjaanku sedang sibuk, pasti sulit mengambil cuti. Tahun ini, ia bahkan sepertinya sudah malas mencari-cari alasan yang masuk akal. Dengan gerakan mekanis, aku membersihkan meja. Makanan yang belum tersentuh itu kutuangkan ke dalam kantong sampah. Tiba-tiba pergelangan tanganku bergetar, sebuah piring terlepas dari genggamanku dan jatuh ke lantai. Prang! Aku menatap nanar serpihan keramik yang berserakan di lantai. Betapa miripnya kepingan-kepingan itu dengan diriku saat ini. Terlihat indah di luar, namun rapuh dan mudah hancur berkeping-keping hanya dengan satu sentuhan persis seperti pernikahan ini. Ponselku bergetar lagi. Notifikasi dari grup WhatsApp keluarga mertua. Pesan dari ibu mertua. Anak-anak, tahun ini kita ke Bali lagi, ya? Berangkat Rabu. Jangan lupa bawa sunblock semua. Katanya Bali lagi panas sekali. Diikuti oleh rentetan stiker bersorak-sorai dari yang lain. Aku menatap tajam kata sekeluarga besar. Sudut mataku mulai terasa panas. Dalam definisi keluarga mereka, aku bukanlah bagian darinya. Aku hanyalah orang luar, seorang asisten rumah tangga tanpa bayaran. Kukeluarkan foto keluarga yang diambil di Lombok tahun lalu. Dalam foto itu, Reza merangkul bahu adiknya, Bimo. Ibu mertua duduk di tengah dengan gaun mewahnya, sementara bapak mertua berdiri di samping dengan ekspresi berwibawa. Di sebelahnya ada sepupu mereka dan pacar Bimo saat itu. Ketujuh orang itu tersenyum cerah dengan latar belakang laut biru dan pohon kelapa yang melambai. Hari itu, aku sendirian di rumah, terbaring dengan demam tinggi. Saat kutelpon Reza, ia hanya berkata, minum obat saja, lalu tidur. Nanti juga sembuh. Kami lagi mau scuba diving, sinyalnya jelek. Kututup, ya, lalu mematikan telepon. Aku berjongkok, memunguti serpihan piring satu persatu. Jariku tergores dan mengeluarkan darah, tetapi luka fisik ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan sakit di hatiku. Ponselku berdering lagi. Kali ini panggilan video dari Maya, sahabatku. Cepat-cepat kuusap wajahku, memaksakan ekspresi normal sebelum menjawab. Sar, dengar, ya.
Hari ini di firma hukumku kedatangan klien super rese yang. Suara Maya tiba-tiba berhenti. Ia menyipitkan mata, mendekatkan wajahnya ke layar. Kamu kenapa? Matamu merah begitu. Bukan apa-apa. Tadi iris bawang, jadi agak perih, aku berusaha tersenyum. Bohong. Kamu pikir aku baru kenal kamu kemarin sore? Aku ini sahabatmu lebih dari 10 tahun. Maya mengerutkan kening. Pasti si bajingan Reza itu berulah lagi, kan? Di bawah tatapan tajam Maya, pertahananku runtuh. Dengan beberapa kalimat singkat, kujelaskan semua yang terjadi. Suaraku semakin mengecil, nyaris seperti bisikan. Aku merasa seperti bahan tertawaan. Mei, bahan tertawaan? Menurutku, keluarga Reza itu yang jadi bahan tertawaan. Saras, sadarlah. Mereka tidak pernah menganggapmu keluarga. Aku terdiam, jauh di dalam hati, aku sudah tahu itu. Aku hanya tidak mau mengakuinya. 3 tahun lalu, di pernikahan kami yang megah, Reza berlutut dan berjanji akan membahagiakanku. Bayangan itu masih begitu jelas. Bagaimana bisa semua berubah secepat ini? Saras, suara Maya tiba-tiba menjadi serius. Kamu ingat tidak? Dulu kalian pernah menandatangani perjanjian pranikah. Aku mengangguk. Sebulan sebelum menikah, Reza tiba-tiba mengajakku membuat perjanjian pranikah, katanya itu tradisi di keluarganya. Meskipun saat itu hatiku tidak nyaman, aku tetap menandatanganinya untuk membuktikan bahwa aku tidak mengincar harta keluarganya. Villa yang kamu tempati itu, kepemilikannya jelas atas namamu, kan? Itu hadiah dari orang tuaku. Sertifikatnya atas nama tunggalku sebagai harta bawaan. Aku mengerutkan kening. Kenapa tiba-tiba tanya soal itu? Maya ragu sejenak. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kamu lebih menjaga dirimu sendiri. Oh ya, minggu depan keluarga parasit itu pergi, kan? Bagaimana kalau kamu menginap di apartemenku beberapa hari? Daripada sendirian di rumah. Aku menolak tawaran baik Maya. Setelah menutup telepon, aku berdiri di depan jendela besar ruang keluarga, memandangi taman yang dirawat Reza dengan baik. Villa ini kami beli saat menikah. Uang mukanya dibayar oleh orang tuaku, dan biaya interiornya kugunakan dari tabunganku selama bertahun-tahun bekerja. Keluarga Reza hanya menambahkan sedikit, tetapi bersikeras agar nama Reza ikut dimasukkan ke dalam sertifikat. Alasannya, seorang laki-laki harus punya martabat. Malam semakin larut. Aku membersihkan diri secara mekanis dan berbaring di tempat tidur. Reza malam ini pun lembur, tidak akan pulang. Sejak 6 bulan lalu, frekuensi lemburnya semakin sering, dan aku sudah berhenti bertanya. Berbaring menatap langit-langit, sebuah pertanyaan melintas di benakku. Apakah pernikahan seperti ini yang ingin terus kujalani? Selama 3 tahun, aku berusaha menjadi istri yang baik dan menantu yang berbakti. Aku begitu perhatian pada suami, bahkan menahan diri menghadapi tingkah laku adik iparku yang kekanakan. Tetapi apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Pengabaian di grup WhatsApp keluarga, suami yang semakin sering tidak pulang, dan liburan keluarga tahunan yang selalu meninggalkanku. Ponselku menyala. Pesan WhatsApp dari Reza. Sayang, belum tidur? Minggu depan aku tidak ada, kunci pintu baik-baik, ya. Oh, ibu minta dibelikan oleh-oleh khas Bali untuk teman-temannya. Besok tolong carikan beberapa kotak kado yang bagus dan antarkan ke rumah ibu. Membaca pesan itu, tawaku tiba-tiba pecah. Tawa yang begitu keras hingga air mataku mengalir. Cukup. Benar-benar cukup sudah. Sampai kapan aku akan terus membohongi diriku sendiri? Kuusap air mataku dan mengirim pesan pada Maya. Mei, besok ada waktu? Aku butuh konsultasi hukum. Di luar jendela, bulan pucat menggantung tinggi. Aku tahu, ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Sinar matahari pagi menembus tirai, menyinari kamar tidur. Aku membuka mata, sisi tempat tidur di sebelahku masih kosong. Reza lagi-lagi tidak pulang semalam. Ini sudah lembur yang ke-7 kalinya bulan ini. Aku bangkit dan membuka lemari pakaian. Jari-jariku melewati deretan gaun, lalu berhenti pada setelan blazer yang rapi. Hari ini, aku sengaja memilih pakaian formal. Reza selalu bilang aku terlihat seperti ibu rumah tangga yang baik jika memakai gaun. Setelah mencuci muka,
Aku berdiri di depan cermin. Wajahku di usia 29 tahun sudah menunjukkan kelelahan yang nyata. Garis halus di sekitar mata dan kulit kusam menceritakan kehidupan yang tertekan selama 3 tahun terakhir. Aku menutupi sisa-sisa tangisan semalam dengan alas bedak. Ting-tong. Bel pintu berbunyi. Dari interkom, kulihat rambut bob khas Maya dan tatapan tajamnya. Di kedua tangannya ada 2 cangkir kopi dan kantong kertas beraroma roti hangat. Aku tahu kamu pasti belum sarapan. Begitu pintuku buka, ia langsung menyodorkan makanan itu ke tanganku. Americano tanpa gula tambah susu, dan croissant kesukaanmu. Aroma kopi yang pekat membuat hidungku perih. Di kota ini, selain barista di kafe langgananku, hanya Maya yang ingat seleraku. Reza bahkan tidak tahu aku alergi kacang. Tahun lalu di acara keluarga, ia dengan santainya menyendokkan salad penuh kacang mete ke piringku sambil berkata, "Enak, lo, katakan. Konsultasi hukum apa?" Maya langsung ke pokok permasalahan sambil mengeluarkan laptop dari tasnya. Aku mengaduk kopi, mengucapkan setiap kata dengan hati-hati. Seandainya aku ingin bercerai, bagaimana caranya agar aku bisa melindungi hak-hakku? Mata Maya berbinar. Akhirnya kamu sadar juga. Ia dengan cepat membuka beberapa folder. Pertama, kita harus perjelas status aset kalian berdua. Kamu bilang punya villa atas namamu, kan? Iya. Uang mukanya dari orang tuaku, hadiah pernikahan. Awalnya sertifikatnya atas nama tunggalku. Tapi setelah menikah, Reza terus merengek minta namanya dimasukkan, katanya demi martabat. Jadi, aku setuju. Alis Maya menukik. Kapan itu? Sekitar 6 bulan setelah menikah. Waktu itu dia merajuk setiap hari. Katanya istri teman-temannya semua pakai nama bersama suami, cuma dia yang tidak, jadi malu di kantor. Aku luluh dan setuju. Aku tersenyum kikut. Jari-jari Maya menari cepat di atas keyboard. Ini agak rumit, tapi karena itu harta bawaan dan uang muka dari kamu, bagianmu dan kenaikan nilainya seharusnya menjadi milikmu. Biaya interior siapa yang bayar? Sebagian besar dari tabunganku selama bekerja. Sekitar 1 miliar rupiah. Keluarga Reza cuma bantu 200 juta. Bukti-buktinya ada? Aku mengangguk. Kontrak interior dan semua bukti transfernya kusimpan baik-baik. Maya memasang ekspresi puas. Bagus. Selanjutnya, kita butuh bukti lain. Apa kamu tahu persis berapa penghasilan Reza? Pertanyaan itu membuatku tertegun. Penghasilan Reza? Setelah menikah, kami sepakat untuk mengelola keuangan masing-masing. Ia hanya memberitahuku angka perkiraan, tapi aku tidak pernah bertanya secara spesifik. Mungkin sekitar 1,5 miliar setahun, setiap bulan dia memberiku 15 juta untuk biaya hidup. Pengeluaran lain kami tanggung masing-masing. Alis Maya nyaris tegak lurus. Apa? 3 tahun menikah masih pisah uang? Lalu cicilan KPR villa siapa yang bayar? Aku yang bayar. Suaraku semakin pelan. Reza bilang uangnya harus untuk investasi. Dan orang tuanya sudah tua, jadi harus siapkan dana untuk biaya rumah sakit. Saras. Maya menggebrak meja. Kamu itu ditipu, tahu tidak? Ini bukan hubungan pernikahan yang normal. Mataku kembali memanas. Mengungkapkan semua ini membuatku merasa begitu bodoh. Di mata orang lain, aku adalah seorang nyonya yang tinggal di villa mewah dan mengendarai mobil Eropa. Tapi kenyataannya, aku harus berpikir 2 kali hanya untuk membeli sepotong blazer yang bagus. Sementara itu, Reza bisa dengan mudah membelikan gelang giok seharga ratusan juta untuk ibunya. Kita harus cek kondisi keuangannya, kata Maya serius. Ada kesempatan untuk mengakses komputer atau dokumen-dokumennya, ruang kerjanya selalu dikunci. Katanya ada data klien penting di sana. Tiba-tiba aku teringat sesuatu, tapi aku punya kunci cadangannya. Aku bisa masuk saat dia tidak ada. Hati-hati. Jangan sampai ketahuan, Maya mengingatkan. Yang penting adalah rekening koran, catatan investasi, dan, ia ragu sejenak. Bukti perselingkuhan. Apa ada? Jantungku seperti ditusuk. Perselingkuhan. Kemungkinan yang selama ini coba kuabaikan, akhirnya muncul ke permukaan. Setelah Maya pergi,
Aku berdiri di depan pintu ruang kerja Reza, menggenggam kunci di tanganku. Saat menikah, kami berjanji untuk saling menghormati privasi. Aku tidak pernah sekalipun lancang memasuki ruang pribadinya. Hari ini, aku harus melanggar aturan itu. Suara kunci yang masuk ke lubang terdengar begitu keras. Saat pintu terbuka, aroma parfum pria yang samar menusuk hidungku. Ruang kerja itu sangat rapi. Buku-buku hukum di rak tersusun sesuai tinggi, dan meja kerjanya bebas debu. Pertama, aku memeriksa laci. Laci atas berisi dokumen kerja biasa. Laci tengah ada beberapa album foto. Kubuka tanpa berpikir, isinya hanya foto Reza dan keluarganya. Foto kami berdua hanya ada beberapa lembar. Laci paling bawah terkunci. Perilaku tidak wajar ini semakin memperkuat kecurigaanku. Aku mengedarkan pandangan, dan mataku berhenti pada sebuah brankas kecil di belakang rak buku. Brankas yang dibeli Reza tahun lalu dengan alasan untuk menyimpan dokumen penting. Kucoba memasukkan tanggal ulang tahun pernikahan kami. Salah. Ulang tahunnya. Juga salah. Terakhir. Kucoba tanggal ulang tahun ibunya. Klik. Brankas itu terbuka. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen yang tertata rapi. Paling atas, ada sebuah sertifikat hak milik, SHM. Kubuka, dan betapa terkejutnya aku, itu adalah SHM vilaku. Tetapi di kolom pemilik, tertulis jelas, kepemilikan bersama, Reza Pratama, Saraswati Kirana. Aku ingat dengan jelas. Awalnya hanya penambahan nama dalam proporsi saham, bukan kepemilikan bersama 50-50 seperti ini. Terus kucari, ada beberapa lembar rekening koran. Saldo di rekening Reza membuatku terperangah. Bukan 2 miliar seperti yang pernah ia sebutkan, tapi hampir 20 miliar rupiah. Dan setiap bulan, ada transfer rutin ke nama Luna dengan jumlah bervariasi antara 50 hingga 200 juta rupiah. Di bagian paling bawah, ada sebuah kotak perhiasan beludru yang mewah, dengan tangan gemetar, kubuka. Di dalamnya ada kalung berlian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Struk pembeliannya menunjukkan merek Cartier dengan harga lebih dari 400 juta rupiah. Tanggal pembeliannya adalah hari ulang tahunku tahun lalu, padahal hadiah yang kuterima saat itu hanyalah seikat bunga mawar seadanya. Di bawah kotak itu, ada selembar foto. Reza sedang memeluk seorang wanita muda di tepi kolam renang sebuah resor. Mereka mengenakan pakaian renang pasangan dan tersenyum cerah. Di belakang foto tertulis, bersama cintaku, Luna, di Bali. Agustus 2024, itu adalah minggu, di mana ia bilang ada perjalanan dinas, dunia terasa berputar. Semua lembur, nada bicaranya yang acuh tak acuh, pengeluarannya yang tidak jelas semuanya terjawab. Getaran ponsel yang tiba-tiba membuatku nyaris menjatuhkan foto itu, pesan dari Reza. Sayang, aku malam ini tidak bisa makan malam di rumah. Ada acara kantor. Aku menatap tajam pesan itu, lalu perhatianku tertuju pada foto profil WhatsApp-nya. Ia duduk di sebuah restoran mewah. Di lensa kacamatanya, terpantul gelas anggur dan tangan dengan kuteks merah di seberangnya. Saat ku perbesar, di pantulan jendela di belakangnya, samar-samar terlihat siluetnya bersama seorang wanita berambut panjang. Saat itu, hatiku anehnya menjadi tenang. Semua keraguan dan penyangkalan diri telah menemukan jawabannya. Aku tidak paranoid atau sensitif. Aku hanyalah seorang bodoh yang sedang ditipu. Dengan tenang, kufoto semua bukti itu dan kukirimkan ke email terenkripsi Maya. Lalu, kukembalikan semuanya ke tempat semula, mengunci brankas, dan keluar dari ruang kerja. Pukul 10 malam, Reza pulang dengan bau alkohol. Aku duduk di sofa ruang tamu, dengan tatapan kosong mengawasinya sempoyongan melepas sepatu. Sayang, belum tidur? Ia mendekat, hendak menciumku, tapi aku memalingkan wajah. Kamu bau parfum. Aku tidak suka, kataku datar. Reza terdiam sejenak, lalu tertawa. Tadi habis menemani klien, sayang. Mau bagaimana lagi, terpaksa kena sedikit. Kliennya pakai parfum banyak sekali. Oh, ya? Aku menatap lurus ke matanya. Klien yang namanya Luna itu juga? Ekspresi Reza menegang. Pengaruh alkoholnya seolah sirna separuh. Kakakmu bicara apa? Bukan apa-apa.
Aku berdiri. Tiba-tiba teringat saja. Pasti melelahkan sekali, ya. Setiap bulan harus menemani klien yang sama berkali-kali. Wajah Reza memerah dan memucat. Saras, dengarkan aku. Aku bisa jelaskan. Tidak perlu penjelasan. Aku memotongnya. Aku lelah, mau tidur duluan. Besok kan aku harus membeli kotak kado untuk oleh-oleh ibu. Kamu tidak lupa, kan? Aku berbalik dan masuk ke kamar tidur, meninggalkan Reza yang termangu sendirian di ruang tamu. Setelah menutup pintu, aku bersandar. Terdengar suara langkah panik dan bisikan di telepon dari luar. Pasti ia sedang memberitahu si Luna itu. Ponselku menyala. Pesan dari Maya. Bukti sudah kuterima. Ini skakmat. Besok datang ke firma, kita bicarakan detailnya. Kali ini, kamu harus dengarkan aku. Ku ketik oke dan menghapus riwayat percakapan. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Hatiku anehnya damai. Saras yang dulu pasti sudah membasahi bantal dengan air mata karena ini, tapi Saras yang sekarang hanya bisa tertawa sinis. Reza membuka pintu dengan hati-hati dan berbaring di sebelahku, seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam kegelapan, aku bisa mendengar napasnya yang sengaja diatur. Jelas ia sedang berpura-pura tidur. Mas Reza. Aku tiba-tiba angkat bicara. Liburan ke Bali kali ini menginap di hotel mana? Tubuhnya jelas menegang. Oh, cuma resor biasa. Yang ada kerjasama dengan kantor. Begitu? Aku tersenyum sinis. Bukan di St. Regis lagi, kan? Kudengar villa pribadi di sana mahal sekali. Reza sontak duduk. Kamu menyelidikiku. Menyelidiki? Aku berbalik menghadapnya. Cahaya bulan menyorot wajahnya yang dipenuhi keterkejutan dan amarah. Perlu, ya? Sepertinya kamu lupa memblokir akun Facebookku. Tanggal 8 November tahun lalu, check-in di St. Regis Bali. Kalung Cartier di foto itu bagus sekali, loh. Wajah Reza mengeras. Saraswati, beraninya kamu memeriksa ponselku. Dibandingkan kamu selingkuh, apa salahnya aku cuma melihat ponsel? 3 tahun menikah, keuangan masing-masing. Aku seperti babu melayani kamu dan keluargamu, dan balasannya kamu memelihara perempuan lain di luar sana. Mas Reza, kamu benar-benar tidak pernah mengecewakanku, ya. Wajah Reza memucat, lalu tiba-tiba ia meraih bantal dan melemparkannya sekuat tenaga ke dinding. Cukup. Kamu pikir aku mau begini? Aku muak setiap hari pulang ke rumah melihat wajah murungmu itu. Luna 100 kali lebih perhatian darimu. Dia tahu cara membuat pria senang. Aku menatapnya yang seperti orang gila dalam diam. Tiba-tiba aku merasa sangat geli. Pria inilah yang kunikahi meskipun ditentang oleh orang tuaku. Seorang pengecut yang berselingkuh lalu dengan angkuh menyalahkan orang lain. Baiklah, kataku enteng. Kita cerai saja. Kamu bisa hidup dengan si Luna itu, dan aku bisa hidup tenang. Cerai? Reza tertawa seolah mendengar lelucon. Jangan mimpi. Separuh villa ini milikku. Kalau cerai, kamu mau hidup dari mana? Dengan gaji kantoranmu yang kecil itu, membayar cicilan KPR saja tidak akan cukup. Jadi ini rencananya. Ia sudah memperhitungkan semuanya. Ia yakin aku tidak akan berani bercerai. Melihat wajahnya yang pongah, tawaku pecah. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Reza jelas tidak menyangka aku akan bereaksi seperti ini. Ia terdiam kehabisan kata. Aku kembali berbaring, mematikan lampu, dan memunggunginya. Dalam kegelapan, aku bisa merasakan tatapan bingung dan marahnya tertuju ke punggungku. Saraswati, akhirnya ia menggeram. Jangan coba-coba berbuat bodoh. Villa itu sudah kuincar sejak lama. Adikku Bimo mau menikah, dia butuh rumah. Jadi begitu. Aku memejamkan mata, kuku-kukuku menancap dalam ketelapak tangan. Seluruh keluarga ini sudah merencanakannya sejak lama. Makan dari hartaku, tinggal di rumahku, dan pada akhirnya, berencana merebut rumahku untuk menikahkan adik ipar. Reza mulai mendengkur. Aku tidak bisa tidur semalaman. Saat fajar menyingsing, aku diam-diam bangkit, mengemasi beberapa barang penting dan dokumen, lalu keluar dari rumah itu. Udara pagi terasa sangat segar.
Aku menarik napas dalam-dalam dan menelepon Maya. Mai, aku sudah memutuskan. Aku akan merebut kembali semua yang menjadi hakku. Di seberang telepon, suara Maya penuh semangat juang. Harus begitu. Aku tunggu di firma. Perang telah dimulai. Setelah menutup telepon, aku menyetop taksi. Dari kaca spion, villa tempatku tinggal selama 3 tahun perlahan menjauh. Kali ini, aku tidak akan pernah goyah lagi. Firma hukum Maya terletak di lantai 28 sebuah gedung kaca di kawasan SCBD. Aku duduk di ruang rapat. Di hadapanku, semua bukti yang telah dicetak oleh Maya terhampar. Situasinya lebih parah dari yang kukira. Maya membetulkan kacamatanya. Dari rekening koran ini, selama 2 tahun terakhir Reza telah mentransfer total 4.680 juta rupiah ke perempuan bernama Luna itu. Ini jelas-jelas tindakan pemborosan harta bersama. Aku mengangguk tanpa kata. Jariku tanpa sadar mengusap angka-angka dingin itu. 4.680 juta. Itu setara dengan gajiku selama puluhan tahun. Begitu mudahnya uang itu berpindah ke tangan perempuan lain. Yang lebih gawat lagi ini. Maya membuka setumpuk dokumen lain. Aku sudah memeriksa riwayat kredit Reza. 3 bulan lalu, dia mengambil pinjaman 10 miliar rupiah. Tujuannya renovasi rumah. Tapi villa kalian kan tidak ada rencana renovasi. 10 miliar? Aku mengangkat kepala. Dia tidak bilang apa-apa padaku. Karena dia memang tidak berniat memberitahumu, cibir Maya. Uang itu, seminggu setelah masuk ke rekeningnya, ditransfer dalam 5 tahap ke rekening Luna. Aku curiga dia membelikan rumah untuk perempuan itu. Suaraku bergetar. Apa benar begitu? Kemungkinan besar. Maya mengangguk. Tapi bukan itu masalah yang paling mendesak. Lihat ini. Ia membuka sebuah file digital. Di sana, percakapan WhatsApp antara Reza dan adiknya, Bimo, terpampang jelas. Maya menjelaskan, ini kudapatkan dari jalur khusus. Secara hukum sulit dijadikan bukti langsung, tapi cukup untuk mengetahui rencana mereka. Bimo. Mas, sudah bicara soal pinjaman dengan jaminan villa ke Mbak Saras? Reza, belum. Rencananya setelah pulang dari Bali. Akhir-akhir ini dia aneh. Sepertinya sudah curiga soal Luna. Bimo. Terus bagaimana? Rumah baru yang kulihat sama pacarku itu minggu depan harus kasih DP. Reza, tenang saja. Nama Mas kan ada di sertifikat villa itu, dia tidak bisa menolak. Kalaupun menolak, nanti biar ibu yang turun tangan. Dia kan nurut sama ibu. Aku menatap layar itu lekat-lekat. Dadaku sesak seolah ditindih batu. Mereka sudah merencanakan sejak lama untuk menjaminkan villaku demi membeli rumah baru untuk Bimo. Secara hukum, aset milik bersama bisa dijaminkan meskipun hanya dengan persetujuan salah satu pihak, kata Maya serius. Kalau mereka bergerak duluan, posisimu akan sangat dirugikan. Lalu aku harus bagaimana? Aku mengepalkan tangan. Apa aku harus pasrah saja? Tentu saja tidak. Mata Maya berkilat tajam. Kita yang harus menyerang lebih dulu. Uang muka dari orang tuamu, biaya interior sebagian besar dari kamu, semua ada buktinya. Kita bisa menuntut pembagian harta ulang dengan alasan Reza adalah pihak utama penyebab keretakan rumah tangga. Aku berpikir sejenak, lalu teringat sesuatu. Mai, bagaimana kalau kepemilikan bersama di sertifikat itu sendiri adalah hasil pemalsuan Reza? Mata Maya berbinar. Kamu punya bukti? Tidak pasti, tapi aku ingat betul. Awalnya itu pembagian saham proporsional. Lagi pula, cap dan tanda tangan di sertifikat yang ada di brankas itu kelihatannya agak aneh. Ini bisa jadi terobosan. Maya menepuk meja dengan semangat. Kalau kita bisa buktikan sertifikat itu dipalsukan, bukan hanya pengajuan jaminan menjadi tidak sah, Reza juga bisa kena tuntutan pidana. Kami menyusun rencana kasar. Pertama, aku harus diam-diam mencari bukti tambahan. Kedua, cepat memastikan keaslian sertifikat itu. Terakhir, menyiapkan gugatan cerai. Saat meninggalkan firma, Maya memberiku 1 set kunci. Ini apartemen studioku, sedang kosong, tinggal di sana untuk sementara, jangan kembali ke villa. Reza kalau sudah terdesak bisa nekat. Aku memeluknya erat, berterima kasih. Saat keluar dari gedung,
mataku silau oleh terik matahari. Ponselku berdering. Panggilan dari Reza. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Saraswati, kamu di mana?" Suara Reza penuh amarah. "Ibu telepon, katanya kotak kado belum kamu kirim. Besok sudah diperlukan." Aku hampir saja tertawa. Di tengah masalah sebesar ini, reaksi pertamanya adalah memarahiku karena belum menyelesaikan perintah ibunya. "Aku sedang ada urusan di luar," kataku tenang. "Kotak kadonya sudah kupesan, nanti sore akan langsung dikirim ke rumah ibu." Reza jelas bingung. Ia tidak menyangka aku akan begitu kooperatif. "Oh, ya, sudah. Soal semalam. Semalam kenapa?" Aku sengaja bertanya balik. "Kamu kan mabuk berat." Bicara melantur terus, hening sejenak di seberang telepon. Iya, aku terlalu mabuk. Tidak ingat apa-apa." "Kapan kamu pulang?" "Sepertinya akan larut. Ada urusan mendadak di kantor." "Kamu makan malam duluan saja, tidak usah tunggu aku." Aku membuat alasan dan menutup telepon. Segera aku menuju ke kantor Pertanahan Nasional, BPN. Dengan salinan sertifikat asli dan KTP, aku berhasil meminta untuk melihat riwayat pencatatan asli dari villa tersebut. Benar saja. Di sana tercatat jelas, kepemilikan bersama dengan hak bagian, Saraswati Kirana 70%, Reza Pratama 30%. Namun, sertifikat yang ada sekarang tertulis, kepemilikan bersama tanpa proporsi. Ini berarti Reza telah memalsukan dokumen dengan cara tertentu. Aku menahan kegembiraan dan segera memfoto bukti itu mengirimkannya pada Maya. Jackpot, Mei. Dia memalsukan bentuk kepemilikan. Habislah dia kali ini, Maya cepat membalas. Bagus. Sekarang kita harus dapatkan sertifikat palsu yang asli. Ini tidak akan mudah. Reza pasti akan menyembunyikannya lebih rapat lagi. Aku memutuskan untuk mengambil risiko, dan kembali ke villa sekali lagi. Pukul 4 sore, memanfaatkan waktu Reza sedang rapat di kantor, aku kembali ke villa. Begitu membuka pintu, aku merasakan ada yang aneh. Ruang tamu berantakan, dan laci-laci meja riasku terbuka. Jelas sekali ada yang habis mencari sesuatu. Aku diam-diam naik ke lantai 2. Terdengar suara berisik dari ruang kerja. Dari celah pintu, kulihat Reza sedang mengobrak-abrik tumpukan dokumen dengan keringat bercucuran, mulutnya terus mengumpat. Ia pulang lebih awal dari perkiraanku, sedang mencari sertifikat itu. Aku diam-diam turun lagi dan sengaja membanting pintu dengan keras. "Mas, aku pulang." Terdengar suara kaget dari atas, disusul suara Reza yang dibuat-buat tenang. "Oh, sayang, sudah pulang?" "Aku sedang cari dokumen di ruang kerja." Aku naik ke lantai 2 dan mendorong pintu ruang kerja. Reza berdiri di depan meja, memaksakan senyum, tetapi butiran keringat di dahinya dan rambut acak-acakan menunjukkan kepanikannya. "Kok tumben pulang cepat?" tanyaku pura-pura khawatir. "Iya, tidak ada kerjaan penting di kantor." Matanya bergerak gelisah. "Oh ya, kamu lihat sertifikat rumah kita di mana?" "Kantor mau minta data untuk pengajuan pinjaman." "Tentu saja." Dalam hati aku mencibir, tapi di luar aku berpura-pura bingung. "Bukannya di brankas? Sudah ku cari, tidak ada," kata Reza cemas. "Coba ingat-ingat, mungkin kamu simpan di tempat lain?" Aku berpura-pura berpikir, lalu berkata, "Bulan lalu kan kantor pengelola minta pembaruan data pemilik? Waktu itu aku bawa untuk fotokopi." "Oh, iya, ada di rumah Mama. Mama bilang mau lihat sertifikatnya, jadi kutitipkan di sana." Wajah Reza seketika memutih. "Apa? Dokumen sepenting itu kenapa kamu kasih ke orang lain?" "Mama kan bukan orang lain," sahutku. "Lagi pula di sertifikat itu kan ada nama aku juga. Apa salahnya disimpan di rumah orang tuaku sendiri?" Reza terdiam, urat di dahinya menonjol. "Sekarang juga ambil. Kantor butuh cepat, Mama lagi liburan ke luar kota. Pulangnya bulan depan." Aku mengerjapkan mata dengan polos. "Memangnya sepenting itu? Kalau begitu, pakai saja apartemen kecil atas namamu itu untuk jaminan, kan bisa?" Reza memang punya aset berupa apartemen kecil atas namanya sendiri dari sebelum menikah, yang saat ini sedang disewakan.
Tentu saja ia tidak mau menyentuh aset pribadinya. Sudahlah. Biar aku cari cara lain. Ia mengibaskan tangan dengan kesal. Lalu, ia teringat sesuatu. Oh ya, omonganku semalam. Kamu benar-benar tidak ingat? Banyak sekali. Kamu cerita soal Luna, soal Bali, soal kalung. Aku melihat wajahnya semakin tegang, lalu tiba-tiba tertawa, bercanda. Kamu tidak bilang apa-apa, langsung tidur pulas. Ekspresi lega di wajah Reza tampak begitu konyol. Ia mendekat, hendak memelukku. Sayang, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk, jadi kurang perhatian sama kamu. Nanti setelah liburan, kita habiskan waktu berdua. Ya, aku menghindar dari pelukannya dengan halus. Cepat kemasi barangmu. Besok kan harus ke bandara pagi-pagi. Reza menarik tangannya dengan canggung dan naik ke lantai atas. Aku menatap punggungnya, tahu bahwa aku harus melanjutkan sandiwara ini. Yang terpenting sekarang adalah membuatnya tenang dan mengulur waktu. Setelah makan malam, Reza menerima telepon lalu bergegas keluar. 9 dari 10, ia pergi menemui Luna untuk membahas strategi. Aku segera menggeledah ruang kerjanya. Akhirnya, di dalam sebuah buku hukum yang tebal di rak paling atas, kutemukan sertifikat palsu itu. Cepat-cepat kufoto sebagai bukti, lalu kusimpan kembali. Saat hendak pergi, sebuah amplop di laci meja menarik perhatianku. Kubuka, dan betapa terkejutnya aku, di dalamnya ada surat perjanjian pinjaman jaminan yang sudah diisi. Nilai taksiran villa 20 miliar rupiah, jumlah pinjaman 8 miliar, dengan tujuan investasi bersama keluarga. Yang paling mengerikan, di kolom tanda tangan peminjam, tanda tanganku dipalsukan dengan sangat mirip. Jelas bukan aku yang menandatanganinya. Reza telah memalsukan tanda tanganku. Dengan tangan gemetar, ku foto semua bukti itu dan mengembalikannya dengan hati-hati. Baru saja aku akan keluar dari ruang kerja, ponselku berdering. Ibu mertua, Saras. Suaranya masih terdengar angkuh. Kotak kado besok pasti datang, kan? Harus yang kotaknya mewah, ada lapisan emasnya. Jangan sampai salah. Iya, Bu. Jangan khawatir, semua sudah disiapkan. Aku menahan rasa muak sambil menjawab. Lalu ia melanjutkan perintahnya. Selama kami pergi, jangan lupa sirami tanaman di rumah seminggu sekali. Sukulen-sukulen Reza itu mahal, loh. Oh, sama acar yang ibu buat di kulkas, minggu depan sudah bisa dimakan. Nanti keluarkan dan jemur, ya. Aku menjawab sekenanya sambil melirik jam. Sudah pukul 10 malam, Reza belum juga kembali. Setelah menutup telepon, aku memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Ku kemasi beberapa setel pakaian dan dokumen penting, lalu meninggalkan villa untuk menuju apartemen Maya. Di jalan, ku telepon orang tuaku, menjelaskan situasi secara garis besar. Di luar dugaan, ayah tidak memarahiku karena tidak mendengarkan nasihatnya. Justru, beliau berkata dengan tegas, "Nak, apapun keputusanmu, keluarga akan selalu mendukungmu. Villa itu memang kami berikan untukmu, jangan sampai jatuh ke tangan keluarga Pratama itu." Terdengar isak tangis ibu dari seberang telepon. "Anak bodoh. Kenapa kamu menanggung semua ini sendirian dan tidak bilang dari dulu?" Menutup telepon, air mataku yang kutahan akhirnya pecah. Aku menangis sesenggukan di kursi belakang taksi. Aku tidak pernah berjuang sendirian. Aku hanya terlalu gengsi untuk menunjukkan sisi lemahku di hadapan keluarga. Apartemen Maya kecil tapi nyaman. Setelah mandi air hangat dan berbaring di tempat tidur, aku meninjau kembali semua temuanku hari ini. Kejahatan Reza semakin jelas. Perselingkuhan, penyembunyian aset, pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan. Setiap tuduhan itu cukup untuk membuatnya membayar mahal di pengadilan. Ponselku menyala. Pesan WhatsApp dari Reza. "Sayang, aku ada perjalanan dinas mendadak, jadi tidak pulang beberapa hari. Nanti aku langsung menyusul keluarga di Bali. Urusan villa kita bicarakan setelah aku pulang." Aku tersenyum sinis dan tidak membalas. Kubuka Facebook, Luna baru saja mengunggah postingan baru. "Terima kasih sudah datang, hadiah terbaik." Foto yang dilampirkan adalah gelang Cartier dan tangan seorang pria.
Jam tangan di pergelangan pria itu adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan pada Reza tahun lalu. Dengan tenang, kusimpan tangkapan layar itu dan mematikan ponsel. Besok, perang akan memasuki babak baru. Dan kali ini, tidak akan ada lagi ampun. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis. Saat membuka mata, butuh beberapa detik bagiku untuk menyadari di mana aku berada. Apartemen studio Maya memang kecil, tapi aku bisa tidur paling nyenyak selama 3 tahun terakhir di sini. Ada 3 panggilan tak terjawab di ponselku, semua dari Reza. Dan 1 pesan WhatsApp, kenapa telepon tidak diangkat, aku mau naik pesawat, kunci rumah baik-baik. Aku tersenyum sinis, lalu memblokir nomor dan semua kontaknya. Aku turun dari tempat tidur dan membuka kulkas. Sesuai dugaan, kulkas Maya yang gila kerja hanya berisi beberapa botol air mineral dan yogurt kedaluarsa. Setelah mandi, aku menyeduh secangkir kopi, membuka laptop, dan mulai menyusun rencana. Semalam, Maya telah mengirimkan daftar langkah-langkah detail yang harus kuambil. Langkah pertama adalah mengamankan semua aset pribadiku. Aku masuk ke internet banking dan memeriksa semua rekening atas namaku. Untungnya, rekening gajiku ada di bank yang tidak diketahui Reza. Selama 3 tahun, aku berhasil menabung hampir 400 juta rupiah. Di rekening gabungan kami, ada simpanan sekitar 250 juta rupiah. Secara teori, masing-masing berhak atas setengahnya. Aku mencibir. Reza sudah memberikan lebih dari 4 miliar pada kekasihnya. Aku menelepon bank dan untuk sementara membekukan rekening gabungan dengan alasan ada aktivitas mencurigakan. Dengan begitu, Reza tidak akan bisa menarik uang selama liburannya. Selanjutnya, bagian terpenting, villa. Sesuai saran Maya, aku harus segera melaporkan kehilangan sertifikat dan mengajukan penerbitan ulang. Tapi sebelum itu, aku harus memastikan Reza tidak bisa menggangguku. Telepon berdering. Ayahku. Nak. Ayah sudah menghubungi teman lama ayah, pengacara Budi. Dia sangat berpengalaman dalam sengketa properti. Katanya, kita harus cepat-cepat menuntut Reza atas pemalsuan dokumen, sekaligus mengajukan permohonan sita jaminan. Ayah. Tenggorokanku tercekat. Maafkan aku tidak mendengarkan nasihat ayah dan ibu dulu. Anak bodoh, bicara apa kamu ini? Suara ayah terdengar sangat tegas. Yang penting sekarang adalah merebut kembali hakmu. Ayah dan ibu sore ini ke Jakarta, kami akan menginap di hotel. Kita hadapi ini bersama-sama. Menutup telepon, mataku kembali memanas. Orang tua akan selamanya menjadi benteng terkuatku, dan aku, hanya karena seorang pria tak berharga, telah menjauhi mereka selama 3 tahun. Setelah bersiap, aku langsung menuju kantor pertanahan. Dengan salinan sertifikat asli dan KTP, aku berhasil menyelesaikan prosedur pelaporan kehilangan. Petugas memberitahu bahwa sertifikat baru akan terbit dalam 7 hari kerja. Jika ada yang mencoba menggunakan sertifikat yang sudah dilaporkan hilang untuk mengajukan jaminan, apakah itu sah? Tanyaku hati-hati. Petugas itu menggeleng. Begitu pengumuman kehilangan diterbitkan, sertifikat lama otomatis tidak berlaku. Tapi jika ibu khawatir, ibu bisa mengajukan permohonan pemblokiran transaksi. Dengan begitu, dalam jangka waktu tertentu, tidak ada yang bisa melakukan transaksi apapun atas properti tersebut. Inilah yang kubutuhkan. Aku segera mengisi formulir pemblokiran transaksi. Di kolom alasan, kutulis dengan jelas, dugaan pemalsuan dokumen oleh salah satu pemilik bersama. Meninggalkan kantor pertanahan, aku menghela napas lega. Untuk sementara, villa itu aman. Sekalipun Reza membawa sertifikat palsu itu ke semua bank, ia tidak akan mendapatkan pinjaman sepeser pun. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Saat ku jawab, seorang pria memperkenalkan diri sebagai Andi dari agensi properti amanah. Dengan Ibu Saraswati? Betul. Begini, Bu, ada calon pembeli yang menawar villa yang Ibu titipkan seharga 21 miliar. Kapan kira-kira kita bisa bertemu untuk negosiasi? Aku tertegun. Apa? Saya tidak pernah menitipkan rumah saya untuk dijual. Di seberang telepon, orang itu juga bingung. Loh? Tapi kemarin Bapak Reza datang membawa sertifikat dan fotokopi KTP Ibu Saraswati.
Katanya suami istri sepakat menitipkan penjualan villa ini. Darahku terasa mendidih. Reza. Bajingan itu bergerak lebih cepat bahkan sebelum aku sempat melapor. Dengar, Pak Andi, aku menahan amarah. Surat kuasa itu palsu. Sertifikatnya sudah saya laporkan hilang dan sedang dalam proses penerbitan ulang. Jika perusahaan Bapak melanggar prosedur dan tetap memprosesnya, bersiaplah menerima surat somasi dari pengacara saya. Kututup telepon dan segera menghubungi Maya. Mendengar ceritanya, ia murka. Reza benar-benar nekat. Saras, kita harus bergerak lebih cepat. Sekarang bagaimana? Tanyaku. Dia bisa saja menghubungi agensi lain. Pertama, kita harus memberitahu semua agensi properti besar dan bank bahwa villa itu sedang dalam sengketa kepemilikan. Kedua, segera tuntut Reza atas pemalsuan dokumen dan tanda tangan. Terakhir, Maya berhenti sejenak. Bagaimana kalau jual saja villa itu? Jual? Aku terkejut. Rumah itu penuh dengan hasil jerih payahku. Mulai dari desain, pemilihan material, hingga interior, setiap sudutnya ada sentuhan tanganku. Tapi setelah kupikir lagi, apa gunanya terus tinggal di sana, setiap hari berhadapan dengan kenangan pahit? Aku akan menjualnya, kataku tegas. Tapi setelah aku mendapatkan kembali kepemilikan penuhnya, pilihan yang cerdas, setuju Maya. Oh ya, orang tuamu sudah datang? Pak Budi ingin bertemu kita sore ini. Pukul 3 sore, di ruang pertemuan sebuah hotel, aku bertemu orang tuaku dan Pak Budi. Begitu melihatku, ibu langsung memelukku erat dengan mata berkaca-kaca. Kamu kurus sekali, Nak. Pak Budi adalah seorang pria paruh baya yang tampak cerdas. Beliau meneliti semua bukti yang kukumpulkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Buktinya sangat kuat. Tindakan Pak Reza ini jelas memenuhi unsur pidana pemalsuan surat dan penipuan. Bisa diancam hukuman penjara hingga 3 tahun. Penjara? Aku menggeleng. Saya hanya ingin cepat bercerai dan mendapatkan kembali aset saya. Saya tidak ingin memperpanjang masalah ini menjadi kasus pidana. Bagaimanapun, kami pernah bersama selama 3 tahun. Pak Budi memahami maksudku dan mengangguk. Kalau begitu, kita fokus pada gugatan perdata. Menurut hukum perkawinan, tindakan Pak Reza yang hidup bersama wanita lain layaknya suami istri dan memberikan aset dalam jumlah besar selama masa perkawinan adalah kesalahan fatal. Dalam pembagian harta, ia bisa mendapatkan bagian yang lebih sedikit, atau bahkan tidak sama sekali. Kami menyepakati strategi gugatan. Pertama, mengajukan sita jaminan untuk membekukan aset atas nama Reza. Kemudian, mengajukan gugatan cerai, menuntut pembagian ulang kepemilikan villa, dan sekaligus menuntut ganti rugi atas harta bersama yang telah dihabiskan Reza. Ada satu masalah lagi, Pak Budi membetulkan kacamatanya. Apakah kita tahu di mana posisi Pak Reza sekarang? Pengadilan perlu mengirimkan surat panggilan. Aku membuka WhatsApp dan masuk ke grup keluarga mertua. Meskipun notifikasinya kumatikan, aku masih bisa melihat foto yang mereka unggah. Foto terbaru adalah foto keluarga di sebuah pantai di Bali. Reza merangkul pinggang Luna dan tersenyum cerah. Keterangannya, foto keluarga. Calon menantu baru, Luna. Sayang menantu lama tidak ikut. Tanganku gemetar hebat hingga nyaris tak bisa memegang ponsel. Jadi begitu. Liburan keluarga Reza sejak awal memang sudah direncanakan untuk membawa Luna, dan aku, istri sahnya, disingkirkan sepenuhnya. Dia ada di Hotel Mulia, Bali. Aku menyerahkan ponselku pada Pak Budi dengan datar. Di foto itu tertera waktu dan lokasi. Pak Budi memfoto bukti itu, lalu bertanya, "Kapan Ibu Saraswati berencana mengambil semua barang-barang dari villa? Saya akan membereskannya hari ini." Aku sudah membulatkan tekad. Karena Reza berani membawa kekasihnya berpura-pura menjadi keluarga dalam liburan, aku juga tidak perlu lagi menjaga mukanya. Kembali ke villa, aku mulai mengemasi barang-barang pribadiku secara sistematis. Buku-buku kuliahku di ruang kerja, pakaian dan sepatu di ruang ganti, peralatan makan yang kupilih dengan cermat di dapur. 3 tahun pernikahan ternyata menumpuk banyak sekali barang. Saat sedang berkemas, bel pintu berbunyi. Dari interkom,
Kulihat seorang wanita asing membawa setumpuk dokumen. "Permisi, apa benar ini kediaman Bapak Reza Pratama?" tanyanya sopan. "Saya petugas dari Bank ABC. Bapak Reza meminta saya mengambil beberapa dokumen." "Petugas bank." Gerakan Reza lebih cepat dari dugaanku. Kubuka pintu, tapi tidak mempersilakannya masuk. "Dokumen apa?" Katanya Bapak Reza sudah memberitahu ibu. "Sertifikat kepemilikan villa dan KTP asli Ibu Saraswati." Tatapannya mencoba melongok ke dalam rumah. Aku hampir tertawa karena marah. Reza, dengan kendali jarak jauh, menyuruh petugas bank datang ke rumah untuk mengambil dokumen. "Maaf, saya tidak tahu menahu soal itu," kataku dingin. "Dan sertifikatnya tidak ada di sini." Wanita itu tampak kebingungan. Tapi Bapak Reza bilang, "Apapun yang dia katakan tidak penting," potongku. "Sebaiknya Anda periksa kembali pengumuman terbaru dari kantor pertanahan. Villa ini sedang dalam sengketa kepemilikan, dan bank manapun yang nekat memberikan jaminan atas aset ini harus siap menanggung konsekuensi hukumnya." Wajahnya berubah, dan ia bergegas pergi. Aku menutup pintu dan segera mengirim email ke bagian kredit semua bank besar, secara resmi memberitahukan bahwa villa ini sedang dalam sengketa. Semua pengajuan pinjaman dengan jaminan aset ini tidak sah. Menjelang malam, aku akhirnya selesai mengemasi semua barang pribadiku. Truk dari jasa pindahan sudah menunggu di depan. Para pekerja mulai mengangkut kardus satu persatu ke dalam truk. Aku menatap untuk terakhir kalinya tempat yang pernah kusebut rumah. Tidak ada sedikit pun rasa sesal di hatiku. Tunggu sebentar. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku kembali ke kamar dan mengambil sebuah kotak kecil dari nakas. Di dalamnya ada sepasang anting mutiara, satu-satunya peninggalan dari nenekku. Selama 3 tahun, aku tidak berani memakainya karena terlalu berharga. Sekarang, akhirnya anting itu bisa kembali ke pemiliknya. Aku mengunci pintu depan dan menitipkan kunci pada petugas keamanan di pos Satpam, memberitahukan bahwa aku pindah. Semua urusan terkait villa ini akan ditangani oleh pengacaraku. Pak Satpam itu sudah mengenalku sejak hari pertama aku pindah. Ia bertanya dengan ragu, "Ada masalah apa, Bu?" "Panggil saja saya Saras," koreksiku sambil tersenyum. "Terima kasih atas bantuannya selama ini, Pak." Aku mengemudi menuju hotel tempat orang tuaku menginap. Hatiku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Di jalan, sebuah pesan masuk dari Maya. Permohonan sita jaminan disetujui. Semua rekening atas nama Reza dibekukan. Pengumuman kehilangan sertifikat juga sudah terbit di koran, sudah sah secara hukum. Aku membalas terima kasih dan melakukan panggilan internasional. Di seberang telepon adalah Emma, teman sekamarku saat kuliah di London, yang sekarang menjadi eksekutif senior di sebuah perusahaan multinasional. "Emma, lama tidak bicara." Suara Emma penuh semangat. "Saras, apa kabar? Posisi di cabang Singapura yang pernah kamu ceritakan itu masih kosong?" Tanyaku dengan tatapan lurus ke depan dan suara yang mantap. "Sepertinya, aku butuh awal yang baru." Seminggu kemudian, aku duduk di kantor Pak Budi, meninjau kembali draft gugatan cerai yang baru saja selesai. Gugatan itu merinci semua kesalahan Reza, hidup bersama wanita lain, memalsukan dokumen, menghabiskan harta bersama. Setiap poin didukung oleh bukti yang kuat. Pengadilan sudah menerima berkasnya. Surat panggilan akan segera dikirimkan ke hotel tempat Pak Reza menginap di Bali, kata Pak Budi sambil menyerahkan setumpuk dokumen lain. Ini adalah surat penetapan sita jaminan. Semua rekening bank, saham, dan properti atas nama Pak Reza telah dibekukan. Aku mengangguk, membalik halaman terakhir. Reaksi Reza lebih hebat dari yang kubayangkan. Tepat di hari ia menerima surat dari pengadilan, ia hendak pulang dari Bali, tetapi kartu kreditnya dibekukan sehingga ia bahkan tidak bisa membeli tiket pesawat. Akhirnya ia harus meminjam uang dari adiknya. "Dia mungkin sudah tiba di Jakarta sekarang," Pak Budi mengingatkan. "Apakah Anda perlu mencari tempat yang lebih aman untuk sementara?" "Tidak perlu, Pak." Aku menggeleng. Sudah waktunya saya menghadapinya secara langsung. Baru saja kalimat itu selesai, ponselku berdering hebat. Nama Reza berkedip-kedip di layar.
Ini adalah nomor kesekian yang ia gunakan setelah kublokir. Aku menekan tombol jawab dan mengaktifkan pengeras suara. Saraswati, kamu sudah gila, hah? Teriakan Reza menggema di seluruh ruangan. Beraninya kamu menggugatku? Membekukan semua rekeningku? Pak Reza, kataku tenang. Tolong jaga ucapan Anda. Pengacara saya sedang merekam pembicaraan ini. Hening sejenak di seberang telepon. Kemudian, suaranya melunak. Saras, sayang, apa kita harus sampai seperti ini? Kita bisa bicarakan baik-baik, kan? Aku tersenyum sinis. Saat kamu memalsukan sertifikat dan tanda tangan di surat perjanjian pinjaman, kenapa kamu tidak berpikir untuk bicara baik-baik denganku? Saat kamu membawa pacarmu liburan dan pamer sebagai keluarga, kenapa kamu tidak berpikir untuk bicara baik-baik? Itu semua salah paham. Reza mencoba berkilah dengan panik. Luna itu hanya sepupu jauhku. Foto keluarga itu cuma bercanda. Sertifikat itu mungkin kesalahan dari kantor pertanahan, kita bisa perbaiki. Pak Reza, aku memotong kebohongannya yang kikuk. Kita bertemu di pengadilan. Kututup telepon. Pak Budi mengangguk memuji. Penanganan yang sangat baik, sekarang, dia pasti akan bermain kotor. Kita harus bersiap. Benar saja, kurang dari 30 menit kemudian, pesan darurat masuk dari Maya. Reza membawa orang tuanya ke villa. Dia mengamuk di pos satpam, menuntut kunci diganti. Aku dan Pak Budi segera meluncur ke sana. Dari kejauhan, suara melengking ibu mertua sudah terdengar. Anak saya pemilik rumah ini, kenapa tidak boleh masuk? Kalian ini satpam dibayar sama siapa? Jangan-jangan sudah disogok perempuan itu. Pak Satpam tampak sangat kebingungan. Mohon maaf Bu. Ibu Saraswati sudah secara resmi melaporkan kehilangan sertifikat dan sedang dalam proses penerbitan ulang. Secara hukum, saat ini hanya Ibu Saraswati yang memiliki hak atas villa ini. Omong kosong, Bapak mertua menggebrak meja. Separuh villa ini milik anak saya. Siapa Saraswati itu? Beraninya melarang anak saya masuk ke rumahnya sendiri? Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu dan melangkah masuk. Bapak, Ibu. Lama tidak bertemu. Liburan di Bali menyenangkan? Foto keluarganya bagus sekali, loh. Ketiga orang itu serentak menoleh. Ekspresi mereka tak ternilai harganya. Wajah Reza ungu seperti hati babi, dan ibu mertua menatapku seolah ingin memakanku hidup-hidup. Saraswati. Ibu mertua menerjang, hendak menjambakku. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Beraninya kamu memperlakukan anakku seperti ini? Pak Budi melangkah maju, menghalangi jalanku. Mohon jaga sikap Anda, Bu. Melakukan kekerasan fisik adalah tindakan melanggar hukum. Kami merekam semua kejadian ini. Tangan ibu mertua berhenti di udara. Wajahnya memucat, lalu ia menarik tangannya kembali. Hebat sekali kamu sekarang, ya, bawa-bawa pengacara untuk melawan mertua. Saraswati, Reza mendorong ibunya ke samping dan menggeram. Apa maumu sebenarnya? Sederhana. Aku menatap lurus ke matanya. Bercerai, dan mendapatkan kembali semua aset yang menjadi hakku. Jangan mimpi. Teriak Reza. Namaku ada di sertifikat itu. Kamu tidak akan bisa mendapatkan semuanya. Oh, ya? Aku mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasku. Ini adalah catatan asli dari kantor pertanahan. Villa ini kepemilikan bersama dengan hak bagian. Bagianku 70%, bagianmu 30%. Dokumen palsumu itu sudah menjadi barang bukti kejahatan. Wajah Reza memutih. Bohong, bukan hanya itu, aku terus menekannya. Kamu memalsukan tanda tanganku untuk membuat perjanjian pinjaman dan mentransfer lebih dari 4 miliar rupiah ke pacarmu. Semua ini adalah alasan kuat penyebab perceraian. Menurut hukum, kamu bukan hanya tidak akan mendapatkan bagian dari villa ini, tapi juga harus membayar ganti rugi padaku. Ibu mertua tidak tahan lagi. Tidak mungkin. Anakku sudah memberimu makan selama bertahun-tahun, bukannya berterima kasih malah menggigit. Memberi saya makan? Tawaku hampir meledak. Bu, selama 3 tahun kami pisah uang, cicilan KPR, listrik, air, iuran keamanan, semua saya yang bayar. Anak ibu hanya memberi 15 juta sebulan,
Uang itu bahkan tidak cukup untuk biaya makannya sendiri. Ibu mertua terdiam. Bapak mertua menyipitkan mata menatapku. Saras, kita ini kan keluarga, kenapa harus dipermasalahkan seperti ini? Reza memang salah, tapi kamu juga tidak sepenuhnya benar. Laki-laki kadang bisa berbuat hilaf. Hilaf, potongku. Memalsukan dokumen itu hilaf. Menghabiskan harta bersama itu hilaf. Membawa pacar berpura-pura menjadi istri saat liburan itu hilaf. Reza tiba-tiba menerjang, mencoba merebut dokumen di tanganku, tapi dihalangi oleh Pak Budi. Ia seperti binatang yang terpojok. Saraswati, jangan paksa aku punya banyak kenalan. Aku bisa membuat hidupmu sengsara di Jakarta ini, tahu. Ancaman terhadap klien saya, ya, Pak Budi dengan tenang menekan tombol rekam di ponselnya. Pak Reza, rekaman ini akan menjadi bukti yang sangat memberatkan Anda. Reza akhirnya menyadari keseriusan situasi ini. Sikapnya tiba-tiba berubah 180 derajat. Saras, sayang, aku salah, aku benar-benar salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan putus dengan Luna. Aku janji akan menuruti semua maumu. Melihatnya menangis memohon, aku hanya merasa jijik. Dulu, aku selalu luluh melihat ekspresi memelas ini, memaafkan pengkhianatan dan kebohongannya berulang kali. Sudah terlambat, Mas Reza, kataku tenang. Aku sudah memberimu terlalu banyak kesempatan. Sekarang, yang kuinginkan hanyalah mengakhiri pernikahan ini secepatnya. Tidak akan. Reza tiba-tiba berteriak. Aku akan mengulur-ulur gugatan ini. 3 tahun, 5 tahun, kita lihat saja siapa yang akan menang. Itu bukan keputusan Anda, Pak Budi menyodorkan setumpuk dokumen lain. Ini adalah bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Ibu Saraswati tentang Anda dan Nona Luna yang hidup bersama layaknya suami istri. Rekening koran, foto-foto mesra, percakapan intim. Jika semua ini diajukan ke pengadilan, proses cerai bukan hanya akan dipercepat, Anda juga akan dituntut membayar ganti rugi yang besar. Reza terduduk lemas di kursi, seperti balon yang kempes. Ibu mertua hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi ditahan oleh bapak mertua. Mereka berdua akhirnya sadar bahwa kali ini, anak kesayangan mereka telah menabrak tembok yang sangat keras. Saya beri waktu 3 hari, aku berdiri. Setujui perceraian secara baik-baik, villa ini menjadi milikku, aset lain dibagi sesuai hukum. Jika tetap ingin berperang di pengadilan, silakan. Tapi bersiaplah menanggung semua konsekuensi hukumnya. Meninggalkan pos satpam, aku menghela napas lega. Sinar matahari terasa hangat di wajahku. Ponselku bergetar. Email dari Emma. Terlampir di dalamnya adalah surat penawaran kerja untuk posisi direktur pemasaran di cabang Singapura. Gajinya 3 kali lipat dari gajiku saat ini. Sudah Anda putuskan? Tanya Pak Budi. Aku mengangguk. Setelah urusan di sini selesai, saya akan pindah ke Singapura, memulai hidup baru. Pilihan yang bijaksana, Pak Budi tersenyum. Tapi Pak Reza tidak akan menyerah begitu saja. Dia mungkin akan menggunakan cara yang lebih licik. Saya akan menunggunya. Aku menatap villa di kejauhan. Dulu itu adalah rumahku, sekarang hanyalah sebuah bangunan dingin. Kali ini, aku tidak akan pernah mundur. 3 hari kemudian, Reza tidak menandatangani surat kesepakatan seperti yang diharapkan. Sebaliknya, ia memulai perang opini. Pertama, kerabat dari pihak mertua bergantian menelepon untuk membujuk. Kemudian, ia mengunggah tulisan sentimental di Facebook, menyiratkan bahwa aku telah berubah hati setelah bertemu pria kaya raya. Puncaknya, ia datang ke kantorku dan membuat laporan ke bagian HRD, menuduhku memiliki kehidupan pribadi yang tidak bermoral. Untungnya, aku sudah siap. Saat dipanggil oleh HRD, aku langsung menyerahkan surat pengunduran diri dan surat penawaran kerja dari perusahaan di Singapura. Di saat yang sama, Maya membantuku mengunggah klarifikasi di beberapa portal berita besar, melampirkan sebagian bukti perselingkuhan dan pemalsuan dokumen Reza. Opini publik langsung berbalik. Akun media sosial Reza diserbu oleh komentar pedas dari netizen. Tempat kerja Luna pun ikut terungkap. Mereka berdua menjadi bulan-bulanan publik. Yang lebih mengejutkan,
Seorang netizen yang bersemangat bahkan berhasil mengungkap bahwa Luna ternyata menjalin hubungan dengan 3 pria sekaligus. Reza menjadi bahan tertawaan seluruh negeri. Kali ini dia benar-benar tamat, kata Maya puas. Tapi kami meremehkan betapa tidak tahu malunya Reza. Suatu malam saat hujan deras, ia datang bersama adiknya, Bimo, mendobrak masuk ke villa tempat aku sedang berkemas. Ia mengancam akan mati bersamaku. Saraswati. Reza berbau alkohol, matanya merah menyala. Kamu sudah menghancurkan hidupku, jadi aku juga akan menghancurkanmu. Bimo mengangkat ponselnya, merekam. Mbak Saras, sebaiknya Mbak tarik gugatannya. Kalau tidak, video rekonsiliasi antara Mbak dan Mas Reza ini akan tersebar besok. Aku langsung mengerti siasat licik mereka. Mereka ingin membuat drama rekonsiliasi palsu, atau bahkan lebih buruk, skenario pemerkosaan. Jantungku berdebar kencang, tapi aku berusaha tetap tenang. Mas Reza, kamu sadar ini tindakan kriminal? Kriminal? Reza tertawa sinis. Antara suami istri mana ada kriminal? Ku beritahu. Ya. Setelah malam ini, mau kamu tarik gugatan atau tidak, reputasimu akan hancur. Saat ia menerjang, aku menekan tombol darurat di sakuku. Alarm yang memekakkan telinga berbunyi. Bersamaan dengan itu, 2 rekan kerja laki-laki yang sudah bersiaga di rumah sebelah mendobrak masuk dan membekuk Reza dan Bimo ke lantai. Polisi akan segera datang, kataku, menatap dingin Reza yang tersungkur. Kali ini, dengan tuduhan masuk tanpa izin dan percobaan pemerkosaan, cukup untuk membuatmu mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Wajah Reza pucat pasi. Bimo menangis memohon. Mbak, saya disuruh Mas Reza. Tolong maafkan saya. Dari kejauhan, sirine polisi semakin mendekat. Aku tahu, sandiwara ini akhirnya berakhir. Serangan terakhir Reza justru memberiku kesempatan untuk bebas sepenuhnya darinya. Saat polisi memborgol Reza, ia tiba-tiba mengangkat kepala dan bertanya, Saraswati, apa kamu pernah benar-benar mencintaiku? Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur. Pernah, tapi sekarang, yang tersisa hanyalah rasa jijik. Mobil polisi menjauh, hujan pun reda. Aku berdiri di depan pintu villa, menatap tempat yang penuh kenangan ini. Hatiku anehnya tenang. Besok, rumah ini akan resmi kumasukkan ke daftar jual. Minggu depan, sidang cerai pertama. Sebulan lagi, aku akan berada di Singapura, memulai kehidupan yang sama sekali baru. Telepon berdering. Pesan dari ibu. Nak, ibu sudah buatkan siomay kesukaanmu. Pulanglah makan. Aku tersenyum dan membalas. Iya, Bu. Aku segera ke sana. Sebuah bintang berkelip di langit malam. Aku tahu, itulah bintang penunjuk jalanku, yang akan membimbingku untuk terus melangkah maju. Sehari sebelum sidang cerai pertama, aku menerima telepon dari kantor polisi. Reza, saat berlibur di Bali, ternyata telah berhasil menggunakan sertifikat palsu itu untuk mendapatkan pinjaman 20 miliar rupiah dari sebuah perusahaan pembiayaan kecil. Kini, perusahaan itu menemukan adanya pemalsuan dokumen dan melaporkannya. Ibu Saraswati, Anda adalah salah satu korban dalam kasus ini. Kami mohon kerjasama Anda untuk penyelidikan. Suara petugas polisi itu terdengar serius dan sopan. Menutup telepon, aku segera menghubungi Pak Budi. Mendengar kabar itu, ia tidak bisa menahan tawa. Pak Reza ini benar-benar menggali kuburnya sendiri. Pemalsuan surat dengan nilai kerugian sebesar itu, minimal hukumannya 3 tahun penjara. Dia akan dipenjara? Tanyaku. Sangat mungkin, kata Pak Budi dengan yakin. Dan ini akan sangat menguntungkan gugatan cerai kita. Hakim akan mengakui kesalahan fatal Pak Reza, dan pembagian harta pasti akan memihak Anda. Seharusnya aku senang, tapi ada perasaan campur aduk yang tak bisa kujelaskan. 3 tahun pernikahan berakhir dengan cara seperti ini, sungguh ironis. Hari persidangan, pelataran pengadilan dipenuhi wartawan. Sejak ceritaku viral di internet, kasus perceraian ini menjadi topik hangat, bahkan ada yang membuat gerakan tagar, dukung Saraswati. Reza datang terlambat bersama orang tua dan pengacaranya. Hanya dalam 2 minggu, ia tampak menua 10 tahun. Matanya cekung, wajahnya pucat pasi. Saat melihatku, matanya berkilat benci,
namun segera berubah menjadi ketakutan. Ia tahu betul, ia tidak hanya menghadapi gugatan cerai, tapi juga tuntutan pidana. Persidangan berjalan lancar di luar dugaan. Pengacara Reza mencoba berargumen bahwa transfer uang itu hanyalah bentuk pergaulan biasa dan Luna adalah sepupu jauh. Tetapi saat hakim melihat foto-foto mesra dan percakapan vulgar mereka, pengacara itu pun tak bisa berkata-kata lagi. Mengenai pemalsuan sertifikat dan tanda tangan, pihak Reza semakin tidak bisa berkutik. Saat hakim bertanya mengapa ia melakukannya, jawabannya membuat seluruh ruang sidang tercengang. Adik saya mau menikah, tapi calon istrinya tidak memberikan uang hantaran. Saya hanya ingin membantu keluarga. Jadi Anda memalsukan dokumen dan tanda tangan, lalu menghabiskan harta bersama? Tanya hakim dengan tegas. Apakah Anda tahu konsekuensi hukum dari tindakan ini? Reza menunduk, tidak menjawab. Ibunya di kursi pengunjung menangis histeris hingga harus dibawa keluar oleh petugas keamanan. Saat jeda sidang, Reza tiba-tiba menghampiriku. Saras, demi 3 tahun kebersamaan kita, tolong tarik gugatannya. Villa itu akan kuberikan padamu. Uang itu juga aku tidak butuh. Sudah terlambat, Mas Reza, aku menatapnya dengan tenang. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang memilih jalan terburuk. Kamu mau membunuhku? Teriaknya dengan mata memerah. Kalau aku masuk penjara, hidupku akan hancur. Itu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Aku berbalik, tidak mau melihatnya lagi. Putusan akhir jauh melampaui harapanku. Pengadilan mengabulkan perceraian. Villa sepenuhnya menjadi milikku. Uang 4 miliar lebih yang ditransfer Reza pada Luna harus dikembalikan seluruhnya kepadaku. 70% dari simpanan atas nama Reza diputuskan menjadi ganti rugi untukku. Selain itu, Reza juga harus menanggung semua biaya pengacara dan biaya pengadilan. Saat hakim membacakan putusan, wajah Reza pucat pasi. Ibunya di kursi pengunjung pingsan di tempat. Para wartawan menggila memotret. Di bawah kilatan lampu kamera, potret tragis keluarga Reza terabadikan selamanya. Keluar dari pengadilan, sinar matahari terasa menyilaukan. Pak Budi menepuk pundakku. Selamat, Bu Saraswati. Keadilan telah ditegakkan. Terima kasih, Pak Budi. Aku berkata tulus. Tanpa bantuan Bapak, saya tidak mungkin bisa menang telak seperti ini. Apa rencana Anda selanjutnya? Bagaimana dengan vilanya? Akan saya jual, kataku tanpa ragu. Sudah saya titipkan pada agen properti. Minggu depan saya akan berangkat ke Singapura, memulai pekerjaan baru. Pak Budi mengangguk. Pilihan yang bijaksana. Oh ya, mengenai kasus pidana Pak Reza, apakah Anda akan melanjutkannya? Aku berpikir sejenak. Saya tidak ingin punya urusan apapun lagi dengannya. Jika ia mengakui kesalahannya dan mengembalikan aset, saya bisa membuat surat pencabutan tuntutan. Tapi bagaimanapun hukum memprosesnya, saya serahkan pada hukum. Baik. Saya akan mengurus tindak lanjutnya. Pak Budi berpamitan. Semoga sukses dengan awal baru Anda di Singapura. Kembali ke apartemen studio yang kusewa sementara, aku mulai berkemas. 3 tahun pernikahan, pada akhirnya yang kubawa hanyalah barang-barang seisi 2 koper. Ponselku terus berdering. Pesan ucapan selamat dari teman-teman. Aku membalas satu persatu, lalu mematikan ponsel, menikmati keheningan yang langka ini. Malam itu, Maya datang membawa sebotol sampahnya untuk merayakannya. Wah, si Reza itu sekarang benar-benar jadi gembel. Puas sekali rasanya, kami bersulang. Gelembung soda yang pecah di ujung lidah terasa manis. Tiba-tiba Maya menjadi serius. Jujur, Saras. Selama 3 tahun ini, kamu yang paling kukhawatirkan. Melihatmu perlahan-lahan kehilangan dirimu, menjadi bukan dirimu yang kukenal. Aku tahu, aku menggenggam gelas anggurku erat. Kadang aku juga bertanya pada diri sendiri. Kenapa aku sebodoh itu? Jelas-jelas ada banyak pertanda. Kenapa aku terus menutup mata? Karena cinta, bodoh, Maya menghela napas. Cinta itu membutakan. Tapi untungnya, kamu akhirnya sadar. Keesokan paginya, aku menerima telepon dari agen properti. Villa itu laku terjual seharga 22 miliar rupiah, 5 miliar lebih tinggi dari harga pasar.
Pembelinya adalah seorang ibu tunggal yang menyukai gaya interiornya dan lokasinya yang dekat dengan sekolah. Pembeli ingin secepatnya mengurus balik nama. Apakah ibu bersedia? Tanya agen itu hati-hati. Tentu saja, aku setuju dengan senang hati. Besok saya bisa langsung mengurusnya. Menutup telepon, aku merasa begitu ringan. Rumah yang penuh dengan kenangan pahit itu akhirnya akan menjadi masa lalu. Proses balik nama berjalan sangat lancar. Setelah menandatangani dokumen terakhir, pembelinya, seorang wanita parubaya yang anggun, menggenggam tanganku dan berkata, "Bu Saraswati, saya mengikuti berita Anda. Anda wanita yang sangat pemberani. Di tangan saya, rumah ini akan saya isi dengan cinta dan tawa." Mataku sedikit memanas. Terima kasih. Mungkin memang itu yang dibutuhkan rumah ini. Meninggalkan kantor notaris, aku memutuskan untuk mengunjungi villa itu untuk terakhir kalinya. Pemilik baru akan mulai pindah besok, jadi sekarang pasti kosong. Mendorong pintu yang sudah kukenal, ruangan kosong itu hanya menggema dengan suara langkah kakiku. Sinar matahari masuk melalui jendela kaca besar, meninggalkan jejak keemasan di lantai. Perlahan, aku mengelilingi setiap ruangan. Kenangan datang seperti gelombang. Ruang tamu. Reza pernah membanting meja karena tidak suka masakanku. Ruang kerja. Ia bilang lembur semalaman, padahal sedang panggilan video dengan Luna. Kamar tidur. Ia pernah memaksakan kehendaknya saat mabuk, tapi ada juga momen-momen indah. Dapur. Aku pernah menyiapkan pesta besar untuk orang tuaku di sini. Balkon. Aku pernah minum anggur dan mengobrol hingga larut malam bersama teman-temanku. Taman. Bunga mawar yang kutanam sendiri mekar setiap tahun. Selamat tinggal, bisikku sambil menutup pintu dengan pelan. Kali ini, aku tidak menoleh ke belakang. Saat meninggalkan kompleks perumahan, aku berpapasan dengan Bimo, adik Reza, di gerbang. Penampilannya kuyu. Melihatku, ia terkejut, lalu cepat-cepat menghampiri. Mbak Saras. Bu Saraswati. Ia tergagap. Boleh pinjam uang? Mas Reza ditahan, pacarku minta putus, ibu sakit darah tinggi dan dirawat di rumah sakit. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Keluarga Pratama masih punya muka untuk meminjam uang dariku? Bimo, kataku tenang. Kamu tahu, kan, kakakmu memalsukan tanda tanganku untuk menjaminkan villa itu demi membeli rumah baru untukmu? Wajahnya berubah. Saya tidak tahu uangnya dari mana. Kalian sekeluarga benar-benar tidak tahu malu, cibirku. Kakakmu masuk penjara, ibumu sakit, pernikahanmu batal, itu semua adalah karma. Sebaiknya urus saja dirimu sendiri. Selesai berkata, aku berbalik pergi. Dari belakang, Bimo berteriak marah. Saraswati, perempuan kejam dan tidak punya hati. Kakakku benar-benar buta menikahi orang sepertimu. Aku tidak menoleh, hanya melambaikan tangan. Seperti ucapan selamat tinggal yang terakhir. Kembali ke apartemen, aku menyelesaikan kemasan terakhirku. Tim HRD dari perusahaan di Singapura telah mengirimkan panduan orientasi dan tips mencari tempat tinggal. Emma juga dengan cermat menyusun daftar kebutuhan sehari-hari untukku. Kehidupan baru telah memanggil, cerah, dan penuh harapan. Malam itu, ibu melakukan panggilan video. Ayah di sebelahnya bertanya macam-macam. Mereka bersikeras ingin mengantarku ke Singapura, tapi aku menolak. Bu, ayah, aku bukan anak kecil lagi, kataku sambil tertawa. Lagi pula Singapura itu negara maju. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu akan selamanya menjadi anak kami. Ibu mengusap air matanya. Pergi jauh begitu, jaga diri baik-baik, ya, pasti. Aku menenangkannya dengan lembut. Sekarang transportasi kan sudah canggih. Ibu dan ayah bisa kapan saja mengunjungiku. Menutup telepon, aku berdiri di dekat jendela, memandangi kota tempatku tinggal selama hampir 10 tahun. Di bawah gemerlap lampu, entah berapa banyak suka dan duka yang terjadi. Kisahku hanyalah salah satunya. Telepon berdering lagi. Maya. Saras, baru dapat kabar dari pengadilan. Si bajingan Reza itu sudah mengaku bersalah. Jaksa menuntut 3 tahun penjara. Lewat pengacaranya, dia minta bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Tidak mau, kataku tegas.
Aku dan dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Sudah kuduga, Maya tertawa. Tiket pesawat sudah pesan? Mau kujemput di bandara? Besok jam 3 sore. Tidak usah dijemput. Kamu tahu kan aku paling benci perpisahan. Baiklah. Hati-hati di jalan. Suara Maya tiba-tiba tercekat, sering-sering kasih kabar. Jangan mentang-mentang punya pacar baru, lalu lupa teman. Tidak mungkinlah. Kamu sahabat terbaikku. Hidungku terasa perih. Nanti kalau aku sudah mapan, aku undang kamu ke Singapura. Malam semakin larut. Aku menyelesaikan kemasan terakhirku, mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur. Besok, di jam yang sama, aku akan berada di ketinggian 10,000 meter, terbang menuju kehidupan yang sama sekali baru. Memejamkan mata, kenangan 3 tahun terakhir melintas seperti film lambat, sakit, pengkhianatan, perjuangan, kesadaran. Pada akhirnya, semua itu berubah menjadi kekuatan untuk bertumbuh. Aku teringat sebuah kutipan yang pernah kubaca. Ada jalan yang harus kau lalui sendiri, ada air mata yang harus kau usap sendiri, dan ada rasa sakit yang harus kau tanggung sendiri. Tapi setelah melewati semua itu, kau akan bertemu dengan versi dirimu yang lebih baik. Matahari esok akan tetap terbit, dan aku bukan lagi Saraswati yang menelan kepahitan. 1 tahun. Kemudian, Bandara Changi, Singapura, ramai oleh lalu lalang manusia. Aku mendorong troli bagasi dan langsung melihat Emma yang memegang papan bertuliskan namaku. 3 tahun tidak bertemu, rambutnya dipotong pendek dan rapi, mengenakan setelan kantor yang modis. Ia terlihat jauh lebih tajam dibandingkan saat di Inggris. Saras. Ia berlari dan memelukku dengan hangat. Selamat datang di kehidupan barumu. Emma membantuku menetap di sebuah apartemen dekat kantor dan mentraktirku bakut teh otentik. Di meja makan, ia dengan hati-hati bertanya tentang perceraianku, kujelaskan secara singkat, ya Tuhan, bajingan itu harusnya membusuk di penjara. Aku tersenyum dan menggeleng. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang aku hanya ingin melihat ke depan. Pekerjaan baru ini menantang tapi sangat menarik. Sebagai Kepala Pemasaran Regional Asia Pasifik, aku bertanggung jawab atas promosi merek di 12 negara. Kesibukan ini tidak memberiku waktu untuk tenggelam dalam masa lalu. Setiap hari berlalu dengan padat dan berarti. Sebulan kemudian, aku menerima email dari Pak Budi. Reza divonis 3 tahun penjara atas tuduhan pemalsuan surat dan penipuan. Bersamaan dengan itu, pengadilan mengeksekusi putusan cerai. Aset berupa simpanan atas nama Reza ditransfer ke rekeningku. Luna juga diperintahkan untuk mengembalikan sebagian uang. Email itu melampirkan tangkapan layar berita dari sebuah koran nasional, istri gugat cerai suami yang palsukan sertifikat rumah demi selingkuhan. Dalam foto itu, Reza dikerumuni wartawan, tampak sangat menyedihkan. Dengan tenang kututup email itu. Tidak ada gejolak apapun di hatiku. Di akhir pekan, aku menghadiri pesta kapal pesiar yang diadakan perusahaan di Marina Bay. Pemandangan malam di tepi sungai Singapura begitu gemerlap. Rekan-rekan kerja bersulang dengan gembira. Jackson, direktur pemasaran lainnya, menghampiriku dengan segelas sampanya. Saras, kudengar Anda meninggalkan posisi tinggi di Indonesia untuk datang ke sini. Sungguh pemberani. Aku tersenyum tanpa bicara. Ia tidak tahu, aku datang ke sini bukan karena karier, tapi untuk lari dari masa lalu yang tidak ingin kuingat. 3 bulan berlalu, aku sudah sepenuhnya beradaptasi dengan ritme hidup di Singapura. Pekerjaan berjalan lancar, aku juga mendapatkan beberapa teman baru. Sesekali kuunggah foto makanan dan pemandangan Singapura di Instagram. Maya selalu menjadi yang pertama menyukai dan berkomentar, bikin iri setengah mati. Suatu Selasa pagi yang biasa, saat aku sedang menyiapkan laporan triwulanan, telepon tiba-tiba berdering. Nomor asing dengan kode area Indonesia. Halo? Aku ragu senak sebelum menjawab. Ini dengan Mbak Saraswati? Terdengar suara seorang wanita yang lemah. Saya, ibunya Reza. Aku nyaris menjatuhkan ponsel. Ibu mertua. Bagaimana ia bisa tahu nomor baruku? Ada apa? Tanyaku dingin. Saras, nak, suaranya tercekat. Ibu yang salah. Semua yang dulu itu salah ibu. Tolong maafkan Reza, ya. Dia sudah 2 kali sakit di penjara.
kata dokter kalau begini terus. Bu, potongku. Pertama, Anda bukan ibu saya. Kedua, Reza masuk penjara adalah akibat perbuatannya sendiri. Terakhir, tolong jangan hubungi saya lagi. Bagaimana kamu bisa begitu tidak punya hati? Suaranya tiba-tiba menajam. Setidaknya kalian pernah menjadi suami istri. Reza itu pernah jadi suamimu, bagaimana bisa kamu diam saja melihatnya sekarat di penjara? Jika dia benar-benar sakit, penjara punya fasilitas medis, kataku tenang. Dan pengacara saya akan mengirimkan surat peringatan resmi atas tindakan pelecehan Anda. Kututup telepon dan segera menghubungi Pak Budi. Ia juga terkejut bagaimana ibu mertuaku bisa mendapatkan nomorku dan berjanji akan menyelidiki serta mengambil tindakan hukum. Insiden ini seperti batu kecil yang dilempar ke danau yang tenang, menimbulkan riak sejenak lalu kembali damai. 2 minggu kemudian, aku menerima pesan asing di LinkedIn. Selamat siang, Ibu Saraswati. Saya Jia, Kepala HRD dari Grup X. Saya dengar Anda sangat sukses di Singapura. Mohon maaf mengganggu, saat ini kami sedang mencari seorang direktur pemasaran dengan pengalaman internasional. Apakah Anda berminat untuk kembali dan berkarir di Indonesia? Grup X adalah raksasa industri di Indonesia. Posisi direktur pemasaran di sana selalu menjadi impianku. Tapi, kembali ke Indonesia? Aku belum siap menghadapi tempat yang penuh kenangan pahit itu. Aku membalas dengan sopan, mengatakan bahwa aku puas dengan pekerjaanku saat ini dan belum berencana pindah. Jia membalas dengan cepat. Saya mengerti. Tapi kesempatan ini langka. Gaji 2 miliar per tahun, opsi saham, dan melapor langsung pada CEO. Jika Anda berubah pikiran, silakan hubungi saya kapan saja. Gaji 2 miliar. 2 kali lipat dari gajiku saat ini. Aku menatap pesan itu lama, dan akhirnya tidak menghapusnya. Waktu berlalu cepat, sudah setengah tahun aku di Singapura. Selama periode ini, timku berhasil mendapatkan 2 klien besar. CEO bahkan secara khusus memujiku dalam rapat akhir tahun. Emma bilang aku adalah karyawan asing yang paling cepat beradaptasi yang pernah ia lihat, dan mendorongku untuk mengajukan izin tinggal permanen. Tapi tawaran untuk kembali ke Indonesia terus berputar di kepalaku, bukan karena aku tergiur, tapi karena aku tiba-tiba sadar bahwa aku sedang melarikan diri. Melarikan diri dari tempat di mana Reza berada, dari kenangan pahit, melarikan diri dari diriku yang lemah di masa lalu. Suatu akhir pekan, aku pergi sendirian ke Pulau Sentosa. Duduk di pasir putih, memandangi laut biru, aku tiba-tiba sadar. Melepaskan yang sesungguhnya bukanlah dengan melarikan diri, tetapi dengan memilih untuk tidak menoleh ke belakang meskipun kita mampu untuk menghadapinya. Malam itu, kukirim email pada Jia, menyatakan minatku untuk berdiskusi lebih lanjut. Bersamaan dengan itu, kuhubungi Pak Budi, menanyakan apakah Reza dan keluarganya bisa menggangguku jika aku kembali. Pak Reza masih di dalam penjara. Paling cepat 2 tahun lagi baru bebas, jawab Pak Budi. Orang tuanya, setelah menerima surat peringatan dari pengacara, tidak akan berani mengganggu Anda lagi. Selain itu, reputasi Anda di dalam negeri sangat baik. Banyak wanita yang menganggap Anda sebagai panutan dalam melawan kekerasan dalam rumah tangga. Panutan? Aku tersenyum kecut. Aku hanyalah wanita biasa yang terpojok dan melawan. Wawancara dengan Grup X berjalan sangat lancar. Setelah wawancara video, mereka bahkan bersedia mengatur pertemuan langsung di Singapura. Presiden Direktur Wilayah Asia Pasifik secara pribadi makan malam denganku, menjelaskan rencana pengembangan perusahaan secara detail. Ibu Saraswati, pengalaman Anda sangat mengesankan kami, katanya tulus. Bukan hanya kemampuan profesional Anda, tetapi juga ketangguhan dan keberanian yang Anda tunjukkan. Itulah nilai inti budaya perusahaan kami. Maka, setelah 8 bulan di Singapura, aku memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Emma menyesal, tapi memahami pilihanku. Ikuti kata hatimu. Singapura akan selalu menunggumu di sini. Proses pengunduran diri berjalan cepat. CEO secara pribadi menawarkan kenaikan gaji 30% untuk menahanku, tapi aku menolak. Ini bukan soal uang. Aku perlu melakukan ritual penebusan diri. Kembali ke tempat yang pernah melukaiku, mengangkat kepala dengan bangga, dan memulai hidup baru.
Seminggu sebelum pulang, pesan dari Maya datang dengan kabar heboh. Luna menipu mantan suamimu. Waktu besuk di penjara, dia kenalan dengan keluarga narapidana lain. Mereka bersekongkol menguras sisa uang Reza sampai habis, lalu kabur berdua. Seharusnya aku merasa puas, tapi entah kenapa ada rasa sedih yang aneh. Reza, yang penuh perhitungan, pada akhirnya dikhianati oleh semua orang. Inikah yang disebut karma? Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu bulan Oktober, di tengah musim gugur. Dari jendela, kulihat langit biru dan pohon-pohon angsana yang menguning, indah sekali. Saat mengambil bagasi, ponselku berdering. Pesan selamat datang dari Jia. Di akhir pesan, ada satu kalimat tambahan. Oh ya, besok malam perusahaan mengadakan pesta penyambutan. CEO ingin memperkenalkan ibu pada tim. Apakah ibu bersedia? Aku membalas oke dan menarik napas dalam-dalam. Mendorong troli bagasi, aku melangkah keluar. Sinar matahari yang masuk melalui atap kaca terasa hangat di wajahku. Saraswati, selamat datang di rumah, bisikku pada diriku sendiri. Epilog. Pesta penyambutan Grup X diadakan di sebuah restoran di lantai 80 Gedung Pencakar Langit, Jakarta. Aku memilih setelan blazer berwarna merah marun yang elegan. Menunjukkan profesionalisme wanita karir, tanpa merusak suasana pesta yang meriah. Ibu Saraswati, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. CEO, Pak Wijaya, adalah seorang pria parubaya yang ramah. Ia menjabat tanganku dengan hangat. Kisah Anda bahkan menjadi studi kasus di kelas MBA kami. Aku tersenyum dan berterima kasih, dalam hati sedikit terkejut. Perceraianku menjadi studi kasus di sekolah bisnis. Saat pesta dimulai, aku segera tahu alasannya. Istri Pak Wijaya, seorang akademisi yang anggun dan cerdas, menghampiriku. Ibu Saraswati, saya Yulia, Profesor Hukum di Universitas Indonesia, sekaligus Kepala Pusat Studi Hak-Hak Perempuan. Kasus Anda sangat tipikal. Ini adalah contoh sempurna bagaimana seorang wanita terpelajar menggunakan hukum sebagai senjata untuk melindungi dirinya. Anda terlalu memuji. Aku sedikit malu. Saat itu, saya hanya terpojok dan melawan secara naluriah. Justru naluri itulah yang patut diteliti, mata Profesor Yulia berbinar bijak. Terlalu banyak wanita dalam situasi serupa yang memilih untuk bersabar. Tapi Anda, dengan tindakan nyata, membuktikan bahwa hukum adalah senjata yang efektif untuk melindungi hak. Di tengah pesta, seorang pria parubaya berjas menghampiri dan memperkenalkan diri. Ibu Saraswati, selamat malam. Saya penasihat hukum perusahaan. Saat aku sedang berbasa-basi, seorang wanita muda dengan malu-malu menyela. Maaf, apa benar ini Ibu Saraswati? Kisah ibu memberi saya keberanian besar untuk keluar dari hubungan yang toksik. Melihat ibu sekarang, saya jadi percaya bahwa saya juga bisa memulai lagi. Matanya berkaca-kaca. Saat itu, aku tiba-tiba sadar bahwa kisahku mungkin benar-benar memiliki makna. Ini bukan hanya kisah pribadiku, tetapi juga kisah ribuan wanita lain yang berjuang dalam pernikahan yang tidak bahagia. Pesta berakhir, Pak Wijaya secara khusus menyuruh sopirnya mengantarku ke hotel. Di dalam mobil, beliau menyerahkan sebuah map. Ibu Saraswati, ini undangan untuk menghadiri Forum Bisnis Asia Pasifik bulan depan. Perusahaan memutuskan untuk menunjuk Anda sebagai perwakilan kami untuk memberikan pidato kunci. Kubuka, ini adalah forum paling bergengsi di industri. Biasanya hanya level wakil direktur ke atas yang berhak hadir. Saya rasa pengalaman saya masih kurang. Tidak perlu merendah, Pak Wijaya tertawa. Prestasi Anda di Singapura sudah diakui semua orang. Lagi pula, ia berkata dengan penuh makna, pengalaman pribadi Anda sangat sesuai dengan tema forum kali ini, menciptakan kembali kepemimpinan di era perubahan. Kembali ke hotel, aku tidak bisa tidur. Di luar jendela, gemerlap lampu Jakarta terhampar. Kemegahan yang berbeda dari Singapura. Hanya dalam setahun, hidupku berubah drastis. Dari seorang istri yang tidak dihargai menjadi eksekutif senior perusahaan multinasional. Dari orang yang menelan kepahitan menjadi panutan yang bisa menginspirasi orang lain. Ponselku berdering. Pesan WhatsApp dari Maya. Bagaimana hari pertama? Sudah bisa beradaptasi?
Besok kita bertemu, ya. Aku membalas dengan stiker senyum lebar. Tentu saja. Banyak sekali yang ingin kuceritakan. Keesokan siangnya, aku dan Maya bertemu di sebuah kafe yang tenang. Begitu bertemu, ia langsung memelukku erat. Wow, Ibu Direktur, karismanya terasa dari jarak 100 meter. Aku tertawa dan menepuknya pelan. Sudah, jangan menggodaku. Bagaimana denganmu? Lolos jadi partner di firma hukum? Jangan ditanya, Maya mengibaskan tangan. Para senior masih bilang aku terlalu muda. Tapi, ia merendahkan suaranya secara misterius, aku baru saja dapat kasus besar. Ibunya Reza menuntut Luna atas penggelapan aset. Apa? Aku hampir menyemburkan kopiku. Drama apalagi ini? Ternyata, ibu mertua menuduh Luna menipu uang Reza dan menuntut pengembalian total 8 miliar rupiah. Termasuk 4 miliar lebih yang pernah ditransfer. Luna berdalih bahwa itu adalah kompensasi atas masa mudanya. Kedua wanita itu bertengkar hebat di pengadilan. Ibunya Reza mengatai Luna perempuan jalang, Luna balas memaki kalau dia tidak bisa mendidik anak. Hakimnya sampai pusing, cerita Maya dengan antusias. Aku menggeleng. Aku tidak mau lagi mendengar kisah komedi ini. Reza dan kehidupannya yang berantakan sudah tidak ada hubungannya denganku. Oh ya, Maya tiba-tiba menjadi serius. Ada yang harus kusampaikan. Reza mungkin akan bebas lebih cepat setengah tahun karena berkelakuan baik. Yantungku menselus. Kapan? Mungkin bulan depan. Maya menatapku cemas. Apa ini akan mempengaruhi keputusanmu untuk kembali dan berkarir di sini? Aku berpikir sejenak, lalu menggeleng. Tidak. Jakarta ini luas, tidak akan mudah bertemu. Lagi pula, aku yang sekarang bukan lagi Saraswati yang mudah ditindas. Nah, ini baru Saraswati yang kukenal. Maya mengangkat gelasnya. Untuk kehidupan baru, beberapa hari berikutnya berlalu dengan sibuk. Aku secara resmi mengambil alih tim pemasaran dan mulai membangun timku sendiri. Naskah pidato untuk forum terus kurevisi hingga sempurna. Hari H Forum. Aku memilih setelan berwarna biru royal yang dibuat khusus, profesional, namun tidak kehilangan sisi feminin. Berdiri di depan cermin, aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri. Penuh percaya diri, anggun, dengan tatapan mata yang mantap. Selanjutnya, dengan tema menciptakan kembali kepemimpinan dalam krisis, kita sambut Kepala Pemasaran Grup X, Ibu Saraswati Kirana. Diiringi tepuk tangan, aku melangkah ke podium. Di bawah sorot lampu panggung, aku tidak bisa melihat wajah penonton dengan jelas, tapi itu justru membuatku lebih nyaman. 1 tahun yang lalu, saya berada dalam krisis terbesar dalam hidup saya, suaraku terdengar jelas dan mantap. Pernikahan saya hancur, kepercayaan saya dikhianati, dan nilai diri saya sepenuhnya dinegasikan. Aku berbagi bagaimana aku menemukan kembali diriku dalam krisis itu, bagaimana aku mengubah rasa sakit menjadi kekuatan untuk bertumbuh. Di akhir pidato, aku berkata, kepemimpinan sejati bukanlah tentang mengendalikan orang lain, tetapi tentang mengendalikan hidup kita sendiri. Ketika kita berani menghadapi ketakutan terdalam kita, kita akan menemukan kekuatan terbesar kita. Terima kasih. Seluruh ruangan berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Setelah itu, para hadirin mengerumuniku untuk bertukar kartu nama, di antaranya ada banyak petinggi industri. Pak Wijaya dari kejauhan mengacungkan jempol, wajahnya berseri-seri seperti menemukan harta karun. Di mobil dalam perjalanan kembali ke kantor, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Saras, aku sudah bebas. Kudengar kamu sekarang sangat sukses. Selamat, ya. Bisakah kita bertemu sekali saja? Ada banyak yang ingin kubicarakan, itu Reza. Jariku ragu sejenak di atas layar, lalu akhirnya menghapus pesan itu dan memblokir nomornya. Jalan yang sudah dilewati tidak perlu ditengok kembali, dan orang yang sudah terlewat tidak perlu ditemui lagi. 1 tahun setelah kembali, pidato di Forum Bisnis Asia Pasifik menjadi viral dan membawaku pada beberapa kesempatan tak terduga, wawancara dengan majalah bisnis, tawaran menjadi bintang tamu di acara bincang-bincang ekonomi, dan akhirnya, sebuah penerbit menghubungiku untuk menulis buku tentang kepemimpinan wanita. Ibu Saras, sekarang sudah jadi bintang perusahaan, ya, kata asisten mudaku sambil tertawa.
kata resepsionis, sering ada penggemar kirim bunga. Aku menggeleng dan meminta resepsionis untuk menolak semua hadiah dari sumber yang tidak jelas. Ketenaran adalah pedang bermata dua, aku tahu itu. Suatu Jumat sore, saat aku sedang meninjau laporan, Jia, kepala HRD, mengetuk pintu. Ibu Saras, bulan depan adalah Hari Perempuan Internasional. Aliansi Perempuan Indonesia mengundang Ibu sebagai perwakilan wanita sukses untuk berpidato di sebuah forum tingkat tinggi. CEO sudah setuju. Silakan dilihat, aku menerima undangan berlapis emas itu. Tertera tulisan yang jelas, pertumbuhan dan pemberdayaan perempuan di era baru. Di daftar pembicara, ada nama-nama pengusaha, akademisi, dan seniman wanita terkenal. Namaku ada di antara mereka. Skalanya sebesar ini, apa tidak berlebihan? Aku sedikit khawatir. Tidak perlu merendah, Jia menepuk pundakku. Ibu tahu tidak, di internet orang-orang menjuluki ibu apa? Ratu Comeback. Kisah ibu telah menginspirasi begitu banyak wanita. Malam itu, kutelepon orang tuaku untuk memberitahukan kabar baik ini. Ibu terharu hingga terus mengusap air mata, sementara ayah dengan bangga berkata akan memberitahu semua kerabat untuk menonton siaran langsungnya di TV. Saras, ibu tiba-tiba merendahkan suara. Anak itu, si Reza, beberapa hari lalu datang ke rumah kita. Senyumku membeku. Untuk apa? Katanya mau minta maaf, ayah menyambung. Ayah lihat dia kurus sekali, bicaranya juga jauh lebih sopan. Katanya dia tahu dia salah, tidak berharap dimaafkan, tapi ingin diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya. Ibu dan ayah tidak memberikan nomor teleponku, kan? Tentu saja tidak. Sahut ibu cepat. Ayahmu hampir mengusirnya dengan sapu. Aku menghela napas lega dan berpesan pada mereka untuk tidak menemuinya lagi. Menutup telepon, aku berdiri di dekat jendela, menatap gemerlap lampu Jakarta. Kemunculan Reza seperti riak kecil di danau hatiku yang tenang, tapi segera kembali damai. Forum Hari Perempuan Internasional diadakan dengan megah di Balai Sidang Jakarta. Aku menyiapkan pidato berjudul Dari Rumah Tangga ke Ruang Rapat, Jalan Seorang Wanita Menciptakan Kembali Dirinya. Aku berbagi bagaimana aku keluar dari hubungan yang toksik dan menemukan kembali nilai diriku. Ketika kita menyerahkan hak untuk mendefinisikan diri kita pada orang lain, kita kehilangan kebebasan kita yang paling berharga. Dan pemberdayaan sejati dimulai dari merebut kembali hak itu, suaraku menggema di seluruh ruangan. Perceraian bukanlah hal yang menakutkan adalah tidak memiliki kemampuan untuk bercerai. Kesendirian bukanlah hal yang menakutkan adalah tidak memiliki kemampuan untuk hidup sendiri. Tepuk tangan membahana dari penonton. Kulihat banyak penonton wanita yang matanya berkaca-kaca. Di antara mereka, ada ibuku. Beliau dan ayah sengaja datang ke Jakarta untuk menghadiri forum ini. Setelah itu, seorang wanita tua berambut putih dengan dibantu oleh staf menghampiriku. Aku mengenalinya sebagai seorang pengusaha wanita legendaris. Saras, pidato yang sangat bagus, katanya sambil memegang tanganku dengan hangat, kisah yang jujur selalu memiliki kekuatan terbesar. Saya harap kamu akan terus bersuara untuk perempuan. Aku terharu, hanya bisa mengangguk. Kilatan kamera terus menyala, mengabadikan momen itu. Foto ini menjadi berita utama di portal berita ekonomi malam itu. Di resepsi setelah forum, aku menerima banyak kartu nama dan tawaran kerja sama. Saat aku sedikit lelah meladeni orang, sesosok yang kukenal muncul di pintu masuk. Reza. Ia mengenakan setelan yang kebesaran, membawa seikat bunga, mencoba menyelinap masuk, saat keamanan menghalanginya, terjadi sedikit keributan. Aku ragu sejenak, lalu menghampirinya. Saras. Mata Reza berbinar saat melihatku. Aku hanya ingin mengucapkan selamat secara langsung. Kamu hebat sekali sekarang. Ia memang sangat kurus, dengan kantung mata yang dalam. Penampilan elegannya dulu sudah lenyap. Bunga di tangannya tampak murah dan menyedihkan. Pak Reza, kataku tenang. Tolong pergi dari sini. Aku tahu aku tidak punya muka untuk menemuimu. Suaranya tercekat. Aku salah. Aku benar-benar salah. Luna membawa kabur semua uangku. Ibu syok sampai dirawat di rumah sakit. Aku kehilangan pekerjaan. Ini semua karmaku. Melihatnya menangis,
Hatiku tidak bergejolak sama sekali. Luka di masa lalu terlalu dalam hingga aku bahkan tidak punya tenaga untuk membencinya. Yang lalu biarlah berlalu, kataku. Saya harap Anda bisa hidup dengan baik, tapi tolong jangan temui saya lagi. Saras. Ia tiba-tiba berlutut. Beri aku satu kesempatan lagi. Petugas keamanan, aku berbalik dan memanggil. Tolong antar bapak ini keluar. Dua petugas segera memegangi lengan Reza dan menyeretnya keluar. Ia meronta, menoleh ke belakang dan berteriak, Saraswati, perempuan tidak punya hati. Semua orang di pesta menoleh dan berbisik-bisik. Aku merapikan pakaianku, mengangkat kepala, dan kembali masuk ke dalam. Ibuku menghampiriku dengan cemas. Aku memeluknya pelan. Bu, aku tidak apa-apa. Setelah malam itu, Reza tidak pernah muncul lagi dalam hidupku. Ada yang bilang ia pergi keluar kota menjadi kuli bangunan, ada juga yang bilang ia pulang kampung merawat ibunya yang sakit. Apapun itu, sudah tidak ada hubungannya denganku. Gema dari forum itu terus berlanjut. Pengikut LinkedIn-ku meroket. Perusahaan memanfaatkan momentum ini untuk menunjukku sebagai kepala pusat pengembangan kepemimpinan wanita yang baru dibentuk, dengan tambahan opsi saham. Musim semi tiba, aku membeli sebuah apartemen di Jakarta. Saat menandatangani akta jual beli, aku secara khusus memilih sertifikat atas nama tunggalku. Berdiri di rumah baru yang kosong, aku melakukan panggilan video pada Maya, mengajaknya bersulang secara online. Wow, Ibu Direktur. Benar-benar pemenang kehidupan. Di seberang layar, Maya menggigit apel. Soal asmara, ada kabar baru? Pekerjaan adalah kekasihku, aku tertawa, mengalihkan pembicaraan. Bagaimana dengan promosimu jadi partner? Berkat kamu, aku berhasil. Maya dengan bangga mengangkat gelas anggurnya. Sekarang para senior di kantor kalau bertemu denganku harus memanggil ibu pengacara Maya dengan hormat. Kami bersulang melalui layar, merayakan kesuksesan masing-masing. Menutup telepon, aku melangkah ke balkon. Udara Jakarta di bulan April membawa aroma bunga dan hembusan angin sepoi-sepoi. Dari kejauhan, gedung-gedung pencakar langit di pusat kota terlihat. Lampu-lampunya berkelip seperti galaksi. Setahun yang lalu, aku masih Saraswati yang terperangkap dalam pernikahan yang tidak bahagia. Hari ini, aku telah bertransformasi menjadi kupu-kupu, menjalani kehidupan yang dulu bahkan tak berani kumimpikan. Telepon berdering. Email dari editor penerbit. Mereka mengirimkan naskah yang telah direvisi. Buku memuarku, terlahir kembali, telah menyelesaikan draft pertamanya. Rencananya akan terbit akhir tahun. Editor menyarankan agar aku menambahkan bab tentang cara membangun hubungan yang sehat. Karena, tulisnya, banyak pembaca yang ingin tahu, setelah mengalami luka seperti itu, apakah ibu masih percaya pada cinta? Aku kembali ke meja, membuka laptop, dan di halaman putih, kutulis satu baris kalimat, aku percaya pada cinta. Tapi aku lebih percaya pada diriku sendiri. Rasa aman yang sejati tidak pernah datang dari janji orang lain, melainkan dari keyakinan pada diri sendiri. Di luar jendela, bulan sabit diam-diam terbit, menyinari dunia dengan cahaya peraknya.